Bab 531. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, Bagian 2. Setelah mereka melihat apa yang dilakukan Hong Wei-guo, setiap orang di pusat konferensi internasional langsung tercengang. Ruangan itu langsung hening. Tempat macam apa ini? Ini adalah pusat konferensi internasional, tempat pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya. Setiap orang di sana adalah pemain utama di bidangnya masing-masing, pemimpin kawanan. Aset minimum anggota lingkaran dalam setidaknya 10 miliar yuan. Untuk memenuhi syarat sebagai anggota lingkaran luar, seseorang harus memiliki perusahaan dengan total aset senilai setidaknya 2 miliar yuan. Hong Wei-guo benar-benar berani mengarahkan jari tengahnya ke Qian Guangzhou di tempat seperti itu. Meskipun merupakan hal yang wajar bagi orang untuk membanting meja dan mengumpat keluarga orang lain di pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, kelima tokoh penting harus hadir untuk memimpin pertemuan, dan semua orang di sekitar harus mengawasi mereka dan memastikan tidak ada perkelahian yang terjadi sebagai akibatnya. Melakukan tindakan provokatif terhadap orang lain sebelum pertemuan dimulai, perilaku seperti itu adalah. Rahang Qian Guangzhou mengatup rapat dan matanya tampak seperti akan menyemburkan api kapan saja. Sayangnya, dia tidak memiliki keberanian seperti Hong Wei-guo dan tidak berani melampiaskan amarahnya di sini. Dia tahu bahwa kelima bangsawan itu tidak jauh di belakang. Jika dia memulai perkelahian, itu akan menjadi bencana. Jika dia tidak menoleransi pelanggaran kecil, dia mungkin akan mengacaukan rencana besarnya. Qian Guangzhou mendengus keras, berbalik dan menyerbu pergi. Hehe, tampaknya gerakan yang digunakan Hong Dali ini cukup efektif. Hong Wei-guo tidak lupa bagaimana Hong Dali menggunakannya untuk memprovokasi Hong Jinbao. Tanpa diduga, Qian Guangzhou baru saja melangkah 2 langkah ketika tiba-tiba tersenyum. Ia lalu berhenti di samping Liu Yihui dan menyapanya. Liu tua, bisakah kita bertukar tempat duduk? Aku ingin berbicara dengan Wei-guo dengan baik. Oh, tentu. Liu Yihui menatap Qian Guangzhou lama sebelum mempersilakannya duduk. Qian Guangzhou juga tidak bersikap sopan dan menjatuhkan dirinya di kursi. Ketika Qian Guangzhou dan Liu Yihui berpindah tempat duduk, seluruh pusat konferensi internasional bergemuruh. Qian Guangzhou sedang duduk bersama Hong Wei-guo. Hong Wei-guo mengarahkan jari tengahnya tepat ke arahnya dan dia bahkan tidak berani mengatakan apapun. Ini, apakah matahari terbit dari barat? Ya, kejadian hari ini sungguh aneh. Qian Guangzhou adalah orang yang pasti akan membalas dendam jika merasa diremehkan. Mengapa dia duduk bersama Hong Wei-guo? Apakah aku salah lihat? Tidak mungkin, ada begitu banyak orang di antara penonton, bagaimana mungkin kita semua bisa melihat sesuatu? Lihat, mereka sedang berbicara, aku ingin tahu apa yang mereka katakan. Itu benar, kejadian hari ini agak sulit dipercaya. Semua orang yang hadir di kamar dagang saling berbisik-bisik. Namun, Hong Wei-guo dan Qian Guangzhou saling berbicara dan tertawa. Qian Guangzhou berkata, sejujurnya, kamu cukup berani tadi, kamu berani menunjuk jari tengahmu padaku, itu sangat berbeda dengan dirimu yang biasanya tenang dan kalem. Hong Wei-guo tersenyum dan berkata, tidak perlu ada kata-kata kosong di antara kita, kali ini, hanya satu dari kita yang bisa bertahan di kamar dagang, semua orang tahu itu, tidak perlu khawatir tentang harga diri di sini. Benar sekali. Qian Guangzhou mengangguk. Saat berbicara lagi, nadanya terdengar tulus. Wei-guo, saat kita berdua mulai mengembangkan mesin pencari, aku menginvestasikan 3 miliar yuan, kamu menginvestasikan 1,5 miliar, yang merupakan setengah dari yang aku investasikan. Kamu gagal dan aku berhasil. Hong Wei-guo berkata dengan tenang, kamu tidak tahu alasannya. Tidak. Qian Guangzhou tidak berusaha menyembunyikannya. Uang adalah segalanya di dunia ini, jika Anda punya uang, Anda akan mendapatkan orang, barang, dan sumber daya. Saya memiliki dana 2 kali lipat, tetapi saya tetap kalah dari Anda, akibatnya, saya tidak dapat mengangkat kepala saya tinggi-tinggi di keluarga saya selama bertahun-tahun. Itu hal yang wajar. Hong Wei-guo berkata perlahan, ada kalanya tidak cukup hanya memiliki uang, kamu juga perlu memiliki empati. Empati, apakah itu berguna? Qian Guangzhou berkata dengan nada meremehkan, di dunia ini, aku hanya percaya pada uang, uang tidak akan berbohong, uang adalah yang paling jujur, selama kamu mampu mengendalikannya, uang tidak akan pernah mengkhianatimu. Kamu yakin? Yakin sekali. Itulah sebabnya Anda kalah. Hong Wei-guo tersenyum dan berkata, Anda tahu, orang-orang memiliki 2 jenis sikap yang berbeda saat bekerja. Yang pertama adalah mereka bekerja hanya untuk mendapatkan bayaran, dan yang kedua adalah mereka mencurahkan seluruh semangat mereka untuk mengembangkan bisnis. Ketika saya memulai Sangle, insinyur itu dan saya adalah sahabat karib, gajinya sangat minim, tetapi menurut Anda apakah sikap kerjanya sama dengan bawahan Anda? Itu benar. Qian Guangzhou memikirkannya dengan saksama. Sejujurnya, orang-orangmu memang teladan, aku tidak bisa menang di sana, sayangnya. Aku akan mengambil semua milikmu, ingat, semuanya, aku tidak akan meninggalkanmu sedikitpun. Hong Wei-guo tidak sedikitpun terkejut mendengar apa yang dikatakan Qian Guangzhou. Qian Guangzhou adalah seorang pria yang menyimpan dendam.
Ketika mesin pencari Hong Weiguo membuat Qian Guangzhou kalah 3 miliar tahun yang lalu, Hong Weiguo tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa berbaikan. Hanya ada dua pilihan, kamu atau aku. Tidak ada jalan lain. Di antara mereka berdua, hanya satu yang bisa keluar dari kamar dagang tanpa cedera. Kau terlalu banyak bicara. Hong Weiguo tersenyum. Targetmu adalah aku sejak awal pertemuan ini, aku sudah tahu itu sejak awal, kau tidak perlu mengingatkanku. Tidak, tidak, tidak. Qian Guangzhou mulai tertawa lagi. Kamu sangat kuat, sejujurnya, tidak ada yang pasti di dunia ini, semuanya berantakan dan rumit, tentu saja, aku tidak akan ceroboh dalam hal kompetisi. Ceritakan padaku tentang rencanamu, tanya Hong Weiguo. Tidak ada salahnya memberitahumu. Qian Guangzhou langsung bersemangat saat rencana itu disebutkan. Aku ingin menyerangmu, mengganggumu, memengaruhimu, kamar dagang sumber daya adalah kesempatan langka, aku telah menunggu 14 tahun untuk hari ini, aku akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk melemahkan kekuatanmu, menghancurkanmu secara mental, dan melemahkan semangat juangmu, aku ingin kau sama sekali tidak memiliki harapan untuk bangkit kembali. Hong Weiguo bertanya, menurutmu itu akan berhasil? Jika aku bilang akan berhasil, maka pasti akan berhasil. Qian Guangzhou menunjuk ke seluruh kelompok anggota lingkaran dalam sambil berbicara. Dia berkata, lihatlah di sana, anggota lingkaran dalam, total 94 orang dari semua industri, mereka semua ada di pihakku. Ketika para anggota lingkaran dalam melihat Qian Guangzhou menunjuk ke arah mereka, mereka mengangguk atau menundukkan kepala sebagai konfirmasi hubungan mereka dengan Qian Guangzhou. Saat berbicara, Qian Guangzhou menunjuk ke sekelompok besar orang dari lingkaran luar. Sekarang lihat ke sana, 315 dari mereka juga ada di pihakku. Mereka mungkin anggota lingkaran luar dan tidak dapat bertindak secara langsung, tetapi mereka masih dapat berpihak dan bersorak. 300 lebih anggota lingkaran luar, lautan kepala yang bergejolak, semua mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Banyak sekali dukungannya. Hong Weiguo mengangguk. Lalu apa? Banyak sekali yang menentangmu, kamu seharusnya merasa terhormat. Qian Guangzhou terkekeh dan berkata, sejujurnya, ini bukan pertama kalinya anggota lingkaran dalam dimaksudkan, tetapi tidak pernah terjadi di mana begitu banyak orang terlibat. Saya sungguh merasa terhormat karena begitu banyak orang harus terlibat untuk berurusan dengan saya. Hong Weiguo tertawa. Menghadapi musuh secara langsung sama halnya dengan menghadapi diri sendiri secara langsung. Qian Guangzhou berkata perlahan, meskipun aku membencimu selama bertahun-tahun, aku harus mengatakan bahwa kau adalah lawan yang layak dihormati, bagaimanapun. Terkadang, ketika lawanmu terlalu lemah, itu tidak menyenangkan. Semoga beruntung, Hong Weiguo mengangkat bahu. Lebih baik kau simpan keberuntungan itu untuk dirimu sendiri. Qian Guangzhou melihat jam. 5 orang penting akan segera tiba, aku akan kembali dulu. Sebelum pergi, dia berbalik dan menatap Hong Weiguo, lalu berkata dengan suara rendah, sudah waktunya untuk mengakhiri dendam di antara kita. Begitu Qian Guangzhou kembali ke tempat duduknya, dia mendengar suara berdengung. Pembawa acara mengumumkan, sudah waktunya, kelima arbiter telah tiba. Ketika mereka mendengar pengumuman itu, semua orang berdiri dengan gerakan cepat. Hong Weiguo menoleh. Wen Jianan, Sun Yuanzu, dan 3 tokoh terkemuka lainnya berjalan di depan, diikuti oleh sekelompok orang yang jumlahnya hampir 50 orang. Kelompok yang mengesankan itu berjalan ke pusat konferensi internasional. Seluruh anggota kamar dagang bertepuk tangan dengan keras. Semua orang sudah di sini. Kepala 5 bangsawan, orang terkaya di negara surgawi, Wen Jianan mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan. Semua orang, duduk. Semua orang duduk. Setelah semua orang duduk, pembawa acara berteriak, pertemuan Kamar Dagang ke-24 tentang alokasi sumber daya dimulai sekarang. Dengan pengumuman yang lantang ini, dimulailah pertemuan yang akan memengaruhi seluruh kalangan bisnis negara surgawi. Berikutnya adalah Wen Jianan, orang terkaya di negara surgawi, kepala 5 arbitrase. Pidatonya tidak kalah panjang dari pidatonya di pertemuan keluarga Hong. Wen Jianan berbicara selama 1,5 jam penuh sebelum akhirnya berakhir. Setelah pidato Wen Jianan selesai, giliran para pejabat tinggi dari kota Tianhai dan para pemimpin dari distrik garnisun Tianhai yang menyampaikan pidato. Pidato mereka terutama difokuskan pada upaya menjaga agar kamar dagang tetap beroperasi dengan normal dan memastikan ketertiban seluruh kamar dagang sambil menghindari terbentuknya musuh-musuh pribadi yang dapat menimbulkan korban. Ketika semua orang penting selesai berbicara, acara utama dimulai. Menurut rangkuman umum pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, langkah pertama adalah memediasi hubungan antara para anggota audiens. Lagi pula, jika seseorang mampu hadir, mereka pastilah seorang pemimpin, pemain utama di bidangnya. Ada sedikit gesekan adalah hal yang wajar, tetapi jika ada kebencian yang berlebihan, itu pasti tidak akan mendukung perkembangan bisnis yang normal. Oleh karena itu, di awal rapat Kadin akan dilakukan mediasi atas permasalahan antar anggota. Jika mediasi berhasil, semua pihak akan senang.
Sebagai penengah utama dalam pertemuan tersebut, Wen Jianan tentu saja bertanggung jawab atas bagian ini. Wen Jianan melihat dokumen-dokumen di tangannya dan berkata, poin pertama dari Kamar Dagang, mediasi hubungan internal, sekarang dimulai. Pasangan pertama pemohon mediasi, Li Weiqi, He Boming, konten mediasi, kesalahpahaman dalam proses pengangkutan sumber daya. Li Weiqi, CEO Heavenly State North Industry Corporation, perusahaan industri terbesar di Heavenly State. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 1970 melalui penggabungan Heavenly State North Petroleum Company dan Heavenly State Industry Manufacturing Company. Pada tahun 2011, perusahaan ini menyelesaikan integrasi semua aset. Perusahaan grup ini memiliki 14 cabang. Mereka bergerak di bidang produk kimia, logam non-ferrous, batu bara, produksi dan penjualan logam non-ferrous dan batu bara. Mereka menempati peringkat ke-22 di dunia. Pada akhir tahun 2013, total aset mencapai sedikit di atas 17 miliar yuan. Pada tahun 2013, penjualan bersih mencapai 79,1 miliar yuan dan laba bersih mencapai 2,71 miliar yuan. He Boming, CEO Feili Electronics Company, didirikan pada tahun 1928. Feili Electronics Company berada di peringkat ke-358 di antara 500 perusahaan terbesar di dunia, peringkat ke-29 dalam industri elektronik dunia, dan beroperasi di lebih dari 20 negara. Perusahaan ini memiliki 85.100 karyawan dan sahamnya tercatat di 7 bursa saham di 4 negara. Perusahaan ini terutama memproduksi produk audiovisual, pencahayaan, komponen elektronik, semikonduktor, sistem medis, peralatan rumah tangga kecil, elektronik industri, dan elektronik komersial, peralatan pencahayaan, tabung gambar berwarna, dan peralatan audio. Mereka berada di posisi terdepan di pasar internasional. Pada tahun 2013, total asetnya adalah 14,4 miliar yuan, penjualannya 25,8 miliar yuan, dan labanya 2,3 miliar yuan. Mediasi dimulai sekarang. Bab 532. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, Bagian 3. Mediasi dimulai sekarang. Setelah Wen Jianan mengatakan itu, tibalah saatnya bagi kedua CEO perusahaan untuk memulai proses penyelesaian. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, dari luar, tampaknya mereka yang hadir dalam pertemuan itu semuanya adalah pimpinan perusahaan dan korporasi besar. Namun pada kenyataannya, semua orang egois dan hanya ingin sukses. Itulah juga alasan mengapa perangkat komunikasi tidak diizinkan di tempat tersebut. Tidak ada gunanya membocorkan isi pertemuan. He Boming berusia 45 tahun. Ia mengenakan kaos abu-abu, rambutnya sekitar 1 inci panjangnya, dan ia mengenakan kacamata berbingkai emas. Ia tampak seperti seorang pria sejati. Namun, ketika Wen Jianan mengumumkan dimulainya mediasi, ia menggebrak meja dengan keras dan memarahi. Li Weiqi, brengsek, ketika kita menandatangani kontrak material senilai 600 juta yuan, kau menandatangani dan membubuhkan stempelmu di atasnya. Namun, apa yang terjadi? Kau berutang bahan baku kepadaku selama 3 bulan dan membuatku kehilangan 1,5 miliar. Bagaimana kau bisa menyelesaikan ini? Jika kau tidak bisa memikirkan solusinya, lihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ketika He Boming selesai berbicara, Li Weiqi memerah karena marah. Dia merobek dasinya, menghancurkan jam tangan emas bermerek senilai 400.000 yang ada di pergelangan tangannya, dan berteriak balik, apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Aku sudah mengirim bahan-bahan itu, tetapi tersangkut di Bea Cukai. Bea Cukai, tahukah kau berapa banyak orang yang kumohon sebelum akhirnya mengizinkanku mengirim bahan-bahan itu? Kau menyalahkanku sekarang, mengapa kau tidak mencari orang-orang idiot itu di Bea Cukai? Apakah kau pikir aku menginginkan ini terjadi? Apakah kau pikir aku akan menghancurkan papan namaku sendiri, hanya karena barang-barangmu? Apakah kau tahu bagaimana reputasiku telah tercoreng? Apa hubungannya reputasimu denganku? Apa kau tahu aku kehilangan 1,5 miliar saat itu, bukan 150 juta, kalau jumlahnya sedikit, aku tidak akan peduli. Apakah aku menginginkan itu? Kejadian itu membuatku sangat kesulitan. Jangan sok sombong seperti bajingan. Oh ya, karena kamu, siapa tahu siapa yang kamu sakiti, menyeretku bersamamu, dasar bajingan, sialan. Jika kau tidak senang, ayo bertarung. Aku akan memukulmu sekeras-kerasnya sampai ibumu tidak mengenalimu. F***K, kamu mau berkelahi? Ayo, kalau aku tidak menghajarmu habis-habisan, kamu tidak akan tahu apa yang baik untukmu. Kurasa kamu ingin sekali dipukuli. Keduanya mulai berteriak satu sama lain di awal mediasi. Dalam sekejap, mereka berdua menyingsingkan lengan baju dan tampak seperti sedang membalas dendam atas kematian ayah mereka. Para anggota yang ada di sekitar berusaha menahan tawa mereka. Di sesi mediasi rapat Kamar Dagang Sumber Daya, hal seperti ini sudah biasa terjadi. Ini adalah konflik yang disebabkan oleh miliaran dan puluhan miliar, itu bukan jumlah yang kecil. Terlebih lagi, semua yang hadir adalah kepala dan pemimpin dari semua industri dan perusahaan yang berbeda, mustahil untuk tidak mengambil jumlah tersebut ke dalam hati. Memarahi satu sama lain seperti itu dianggap rasional. Beberapa orang mulai berkelahi saat tiba giliran mereka.
Bagi para anggota yang hadir, pemandangan seperti itu hanya dapat digambarkan dengan satu kata, menghibur. Ketika kedua orang ini tampil di berbagai acara TV, mereka tersenyum lebar dan mengagumkan. Namun ketika mereka bertengkar di sini, mereka histeris. Keduanya tidak peduli dengan citra mereka sendiri. Liu Yihui, yang telah mengamati di samping, tertawa. Keduanya, keluhan mereka tidak besar, lihat bagaimana mereka bertengkar, itu benar-benar. Dia kemudian menatap Hong Weiguo dan mengedipkan mata. Bahkan tidak seburuk hubungan kita di awal. Haha, semua itu karena putra Weiguo yang baik. Mo Tai tertawa. Hanya karena dalih kalian berdua bisa bekerja sama. Si periuk yang menyebut ketel hitam. Hong Weiguo tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dasar bajingan, dalih aku tidak memanjakannya tanpa alasan. Pada saat itu, perdebatan He Boming dan Li Weiqi tampaknya telah meningkat. Mereka mulai meninju dan menendang ke udara, menunjuk hidung masing-masing dan memarahi. Aku mengutuk semua 18 generasi keluargamu. Sialan kau, apa kau percaya aku akan membuatmu tidak bisa menyentuh wanita manapun seumur hidup? Saat mereka bertengkar, asisten Wen Jianan memisahkan mereka, mencegah terjadinya perkelahian. Melihat bahwa mereka telah menggunakan hampir semua kata-kata makian yang mungkin dalam hidup mereka, kepala dari 5 penengah, Wen Jianan, memukul palu di atas meja dengan keras. Berhenti, jangan marah. Mendengar itu, keduanya akhirnya tenang. Beberapa asisten telah mengambil minuman untuk menghilangkan dahaga mereka. Wen Jianan mengetuk palu sekali lagi di atas meja. Konflik di antara kalian disebabkan oleh kesalahpahaman, jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, maka tidak akan ada akhirnya, mengapa kalian tidak duduk dan membahas semuanya dengan baik. Anggota yang berhasil bergabung dengan kamar dagang, ada yang berkecimpung di industri makanan, ada yang berkecimpung di industri hiburan, ada yang berkecimpung di industri transportasi, dan hampir semua bidang kehidupan. Mereka juga merupakan orang-orang paling menonjol di industri tersebut. Mereka yang untung besar memperoleh 5 atau 6 miliar setahun, sementara mereka yang untung kecil memperoleh 1 hingga 2 miliar setahun. Mereka adalah pemegang otoritas tertinggi di negara ini. Jika kelima penengah tidak hadir, tidak seorang pun akan mampu mengendalikan situasi. Untungnya Wen Jianan adalah orang terkaya di negara surgawi. Kata-katanya berbobot, dan orang-orang harus menghormatinya. Kedua lelaki itu duduk dengan marah. Tak satu pun dari mereka menyatakan syarat apapun, keduanya saling melotot. Seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan satu sama lain. Sulit bagi mereka untuk tenang dalam sekejap. Sepertinya aku harus memberikan pendapatku. Wen Jianan mengerutkan kening. Ia menoleh ke seorang pria parubaya berusia 40-an di sampingnya yang mengenakan kacamata berbingkai emas. Lei Zihang, berapa rasio transaksi antara Tuan Li dan Tuan He tahun lalu dan jumlah total transaksi masing-masing? Semua orang melihat ke arah pria parubaya yang berdiri di samping Wen Jianan. Banyak anggota yang menunjukkan ekspresi cemburu. Lagi pula, tidak semua orang bisa terlibat dalam proses mediasi. Pria yang berdiri di samping Wen Jianan ini, yang bertindak sebagai asisten, bisa jadi salah satu anggota utama dalam pertemuan mediasi berikutnya. Meskipun Lei Zihang hanya memiliki kekayaan bersih sebesar 106 miliar yuan, menjadi anggota resmi dengan cara biasa tidaklah cukup. Mendapatkan kesempatan seperti itu sama saja dengan mengambil jalan pintas. Tidak heran jika yang lain merasa iri. Tunggu sebentar, Chao Wen. Lei Zihang berkata kepada Wen Jianan dengan hormat. Dia segera membolak-balik tumpukan dokumen yang bertumpuk di depannya dan menemukan dokumen yang terkait dengan Li Weiqi dan He Boming. Dia menyangga kacamatanya dan melaporkan. Tahun lalu, total volume transaksi Feili Electronics Company dan Heavenly State North Industry Corporation adalah 185 miliar 36.129.633,65 yuan. Total nilai pembelian Heavenly State North Industry Corporation adalah 463 miliar 12 juta yuan, sedangkan total penjualan Feili Electronics Company berjumlah 633 miliar 93 juta yuan. Total volume transaksi tersebut mencakup 40% dari total pembelian Tan Li Weiqi, dan 30% dari total penjualan Tan He Boming. Terkesiap. Semua yang hadir menarik napas dalam-dalam. Sebagian besar dari mereka adalah anggota lingkaran luar yang baru saja bergabung dalam pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya tahun ini. Meskipun mereka pernah mendengar angka seperti itu, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikannya. Mereka merasa itu jauh di luar imajinasi. Laporan jumlah transaksi yang tepat membuat orang gemetar. Dokumen itu setebal 2 cm, dan mungkin ada dokumen lain yang lebih rinci. Itu membuat rambut mereka berdiri tegak, membuat mereka merasa lega karena telah bergabung dengan Kamar Dagang Sumber Daya. Kalau tidak, mungkin suatu hari, mereka akan mati tanpa tahu alasannya. Baiklah, kata Wen Jianan,
saya akan memberikan saran kepada kalian berdua. Kalau saya tidak salah ingat, daftar pembelian kedua perusahaan itu memiliki cukup banyak penjualan duplikat. Mereka mengambil sekitar 20% dari daftar pembelian Anda, dan 13% dari total penjualan Anda. Dalam hal itu, Tuan Li Weiqi dapat menurunkan harganya sebesar 5%, sebagai imbalan atas penjualan duplikat 20% selama 5 tahun. Bagaimana menurut Anda? Dengan kata lain, Wen Jianan bermaksud agar Li Weiqi menggunakan 5% dari keuntungannya, yang merupakan potongan harga 5% dari harga jualnya, sebagai ganti pesanan besar senilai 8 miliar setahun. Kelihatannya itu bukan potongan harga yang besar, tetapi keuntungan besar yang diwakili oleh jumlah transaksi yang besar itu sungguh mencengangkan. Saya setuju. Mata Li Weiqi berbinar. Meskipun diskon 5% berarti dia akan kehilangan 5 juta untuk setiap 100 juta, yang berarti 900 juta dengan total 108 miliar. Namun sebagai gantinya, dia akan mendapatkan pesanan senilai 8 miliar yuan, dan penghasilan sebesar 1,2 miliar. Itu akan menghasilkan keuntungan hingga 300 juta. Tawaran seperti itu tidak boleh dilewatkan. Jelaslah bahwa pada rapat Kamar Dagang Sumber Daya, dengan 5 tokoh terkemuka sebagai pihak mediasi, jika dia setuju begitu saja, itu tidak akan terlalu layak. Oleh karena itu, He Boming berpikir sejenak dan akhirnya mendongak perlahan. Diskon 8%, jika kamu setuju, kita akan melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Diskon 8%. Li Weiqi sangat marah. Saya kehilangan 8 juta dari setiap transaksi senilai 100 juta, bukankah itu terlalu banyak? Setiap transaksi biasanya sekitar puluhan miliar, 3% adalah uang yang banyak. Diskon 8%. He Boming tidak mau mengalah. Sialan kau. Li Weiqi memarahi dengan marah. Keuntungannya sebenarnya tidak setinggi itu. Meskipun mengumpatnya, dia tidak menolak tawaran itu. Kelopak matanya berkedut, dan matanya tidak fokus. Dia jelas mencoba memikirkan cara untuk membuatnya lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri. 8% berarti kehilangan keuntungan sebesar 1,4 miliar. Namun, pesanan senilai 8 miliar sulit ditemukan. Setelah beberapa saat, Li Weiqi berkata dengan suara berat, baiklah. Namun, kesepakatan itu harus diperpanjang hingga 10 tahun. Dengan syarat kesepakatan itu berlaku selama kedua perusahaan tidak mengubah arah dalam industri ini. Jelas, Li Weiqi berusaha mengurangi kerugiannya dengan membuat rencana jangka panjang. CEOhe, Wen Jianan mengetuk palu sekali. Pendapat Anda? Setuju. He Boming menggertakkan giginya. Kualitas harus dijamin. Omong kosong. Nada bicara Li Weiqi tidak ramah. Di depan begitu banyak orang, apakah aku akan membodohimu? Baiklah, kalau begitu, sudah diputuskan. He Boming tertegun sejenak, lalu berkata dengan gembira, CEO Li, saya terlalu gegabah, lupakan saja, lihat saja nanti saat Anda senggang, jika Anda setuju, saya akan memberi Anda hadiah. Hahaha, dasar bandit. Li Weiqi melangkah ke depan dan mengulurkan tangannya. Lupakan masa lalu. Ingatanku tidak bagus. He Boming juga mengulurkan tangannya. Aku tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu, haha. Dengan jabat tangan, penyelesaian itu berhasil. Wen Jianan mengetuk palu sekali. Penyelesaian yang berhasil. Bab 533. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 4. Kedua pria yang seperti musuh bebuyutan itu saling berpelukan setelah penyelesaian berhasil. Ini adalah pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya. Ini adalah prosedur pertama pertemuan, mediasi. Tidak peduli apapun jenis keluhan dan kebencian yang ada atau seberapa besar kerugiannya, pada pertemuan itu, kelima tokoh terkemuka hadir sebagai pendukung semua orang. Jika itu terjadi pada pertemuan lain, agar tidak kehilangan muka, keduanya akan bertarung sampai akhir. Tetapi di sini, jika salah satu berani menyebutkan persyaratan mereka, jika persyaratannya masuk akal, yang lain akan menerimanya. Setelah menerima, hubungan membaik, dan kedua belah pihak terus bekerja sama dengan erat. Akan lebih banyak untung daripada rugi. Keduanya. Banyak orang mendesah. Biaya He Boming berkurang 8%, harga peralatan listrik perusahaan mereka akan berkurang banyak, mereka akan lebih kompetitif di pasar, meskipun Li Weiqi menurunkan harganya, masih ada keuntungan yang bisa didapat, di masa depan, He Boming akan mencarinya kapanpun dia membutuhkan sesuatu, dia juga akan mendapat keuntungan. Benar sekali. Semua orang setuju. Rekonsiliasi mereka adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. Mendengar diskusi itu, Hong Wei-guo menjadi diam. He Boming dan Li Weiqi berhasil berdamai dengan situasi yang saling menguntungkan. Bagaimana dengan dia dan Qian Guangzhou? Apakah penyelesaian secara damai mungkin dilakukan? Setelah itu, beberapa orang lagi mengajukan mediasi. Semuanya berakhir dengan sukses, dan kedua belah pihak memperoleh banyak keuntungan. Tak lama kemudian, suasana menjadi hening. Perhatian semua orang tertuju pada Hong Wei-guo dan Qian Guangzhou.
Sekarang giliran Hong Weiguo dan Qian Guangzhou, aku penasaran bagaimana mereka akan berbaikan, ini pasti akan sangat menghibur. Benar sekali, Hong Weiguo selalu tenang dan kalem, aku tidak pernah melihatnya melakukan hal yang tidak sopan, dia benar-benar contoh pahlawan yang baik, jika kita bisa melihatnya marah sekali saja, itu akan sepadan. Inilah saat yang saya tunggu-tunggu selama seluruh pertemuan, saya mendengar bahwa jika penyelesaian tidak dapat dicapai, Qian Guangzhou akan memaksulkannya. Aku juga sudah mendengarnya. Baiklah, ini akan segera dimulai. Pada saat itu, Wen Jianan menatap Qian Guangzhou dan Hong Weiguo dengan saksama. Dia mengetuk palunya sekali dengan tegas. Pasangan ke-8 pemohon mediasi, Qian Guangzhou, Hong Weiguo, isi mediasi, keluhan bisnis. Ketika Wen Jianan, kepala 5 tokoh terkemuka, mengatakan hal itu, seluruh pusat konvensi internasional pintu surga menjadi sunyi dalam sekejap. Bahkan terdengar suara jarum jatuh. Wen Jianan berdeham dan melihat dokumennya. Dia mulai memperkenalkan Hong Weiguo dan Qian Guangzhou. Qian Guangzhou, perusahaan energi terbesar di negara surgawi, CEO dari negara surgawi Qian Family Energy Group Co., Ltd., didirikan pada tahun 1914, integrasi aset selesai pada tahun 2012, grup ini memiliki 22 cabang, terutama berurusan dengan energi primer seperti batu bara mentah, serpi minyak, dan gas alam, bahan bakar nuklir, uranium, thorium, deuterium, energi sekunder, pencucian batu bara, kokas, gas, minyak bumi buatan, bensin, minyak tanah, solar, bahan bakar minyak, tenaga termal, panas, di antara mereka, penambangan dan penjualan bahan bakar nuklir dan gas alam menempati urutan ke-9 di dunia. Pada akhir tahun 2013, total aset telah mencapai 65,4 miliar yuan, yang 32,2 miliar yuan adalah aset tetap. Hanya pada tahun 2013, penjualan bersih adalah 145,4 miliar yuan dan laba bersih adalah 9,84 miliar yuan. Hong Weiguo, CEO Sangle Network Technology Co., Ltd., Sangle Technology didirikan pada tahun 1999 di desa Tianjing Guangzhou. Perusahaan ini merupakan perusahaan teknologi jaringan yang sedang berkembang. Perusahaan ini menduduki peringkat ke-284 di antara 500 perusahaan terbesar di dunia, peringkat ke-16 di antara perusahaan daring dunia, dan beroperasi di lebih dari 40 negara. Perusahaan ini memiliki 19.500 karyawan dan merupakan situs web Tiongkok yang paling populer dan berpengaruh di negara ini saat ini. Dengan ribuan teknisi R&D, Sangle memiliki tim teknis terbaik di negara surgawi dan dunia. Tim ini memiliki teknologi mesin pencari tercanggih di dunia. Produk dan layanan mesin pencari mereka meliputi, mesin pencari berbasis web, pencarian komunitas berbasis forum tiba, pencarian berbasis area dan industri, pencarian Map3, saluran portal, IM, mesin pencari ini mencakup semua kebutuhan pencarian di dunia daring. Menurut data resmi pihak ketiga, Sangle mencakup lebih dari 80% di negara bagian surgawi. Pada tahun 2013, total asetnya adalah 22,8 miliar yuan, penjualannya 15,9 miliar yuan, dan labanya 4,6 miliar yuan. Mediasi dimulai sekarang. Hanya dalam waktu 2 menit, Wen Jianan telah merangkum bisnis keluarga Qian milik Qian Guangzhou dan bisnis keluarga Hong milik Hong Weiguo. Meskipun anggota Kamar Dagang telah melakukan pekerjaan rumah mereka sebelum menghadiri rapat, mendengar Wen Jianan memperkenalkan mereka masih memicu diskusi. Kali ini tidak akan mudah bagi Hong Weiguo, keluarga Qian terlalu kuat, aset tetapnya 32,2 miliar yuan, laba bersih tahun lalu saja mencapai 9,8 miliar, itu mendekati standar 5 raja besar. Benar sekali. Hong Weiguo tidak memiliki landasan yang kuat. Meskipun penyelesaian ini dipimpin oleh 5 orang bangsawan, kedua belah pihak seharusnya memiliki kekuatan yang seimbang. Jika tidak, pihak lain tidak akan memberinya muka. Ada beberapa penyelesaian yang gagal di masa lalu. Anda tidak tahu ini, namun, Hong Weiguo adalah seorang jenius bisnis. Sudah berapa lama Sangle berkecimpung di pasar, ia telah mencapai banyak hal. Tampaknya Qian Guangzhou sedikit lebih baik darinya sekarang, namun, dalam 1 atau 2 tahun ke depan, akan sulit untuk mengatakannya. Ya, jangan terlalu peduli, kita lihat saja nanti. Ya, ini adalah inti dari pertemuan hari ini. Mendengar pembicaraan yang lembut itu, Liu Yiwei dan Mu Tai saling memandang dan mengerutkan kening. Mereka mendesah pelan dan menggelengkan kepala tanpa daya. Keluarga Qian, yang diwakili oleh Qian Guangzhou, memang kuat. Tanpa dukungan yang kuat, Qian Guangzhou tidak akan berani berpikir untuk mendakwa Hong Weiguo. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perbedaan antara keduanya tidak sedikit. Kali ini, tidak ada seorang pun yang dapat membantu Hong Weiguo. Semuanya akan tergantung pada apakah rencananya berhasil atau tidak. Mari kita lihat apakah mereka bisa mencapai kesepakatan terlebih dahulu. Liu Yihui berbisik. Qian Guangzhou adalah rubah yang licik, sudah sepantasnya kita menunda-nunda, tidak bijaksana untuk melawannya secara langsung. Ya,
Yang terpenting adalah mengulur waktu. Mutai mengangguk setuju. Kuharap keadaan tidak terlalu buruk. Ketiganya kini menjalin kemitraan strategis. Internet adalah bisnis besar, mereka tidak dapat hidup tanpa yang lain. Jika satu jatuh, ketiganya akan jatuh bersamaan. Ini bukan hal yang bisa disepelekan. Semua orang memusatkan perhatian pada Qian Guangzhou dan Hong Weiguo. Jika tatapan mereka nyata, pintu surga akan hancur menjadi debu. Kepala 5 tokoh penting, Wen Jianan menatap mereka berdua dan menarik napas dalam-dalam. Mediasi dimulai sekarang. Hehe, Hong Weiguo. Qian Guangzhou tertawa sambil menatap Hong Weiguo. Dia tampak agak tenang. Ingat apa yang kukatakan, aku ingin menyerangmu, mengganggumu, memengaruhimu, aku telah menunggu 14 tahun untuk hari ini, aku akan menggunakan semua yang kumiliki untuk melemahkanmu, mengalahkan semangatmu, membunuh semangat juangmu, aku tidak akan membiarkanmu bangkit lagi, selamanya. Tentu saja aku ingat. Hong Weiguo berdiri dengan tenang. Teruskan. Aku mendengarkan. Sekarang, semua anggota Kamar Dagang Sumber Daya hadir. Qian Guangzhou memerah karena kegembiraan. Aku ingin semua orang tahu bahwa siapapun yang mencoba melawanku tidak akan berakhir baik, tapi, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Hong Weiguo tetap diam. Mohon padaku, berlututlah dan mohon padaku. Urat-urat wajah Qian Guangzhou menonjol. Dia berteriak, jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan melepaskanmu, bagaimana, aku akan melupakan dendam kita selama bertahun-tahun, kita akan menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya hari ini, mohon padaku, datang dan mohon padaku, cepat. Mendengar suara Qian Guangzhou yang hampir gila, semua orang tercengang. Tidak seorang pun menyangka Qian Guangzhou akan mengatakan sesuatu seperti itu. Dalam rapat Kamar Dagang Sumber Daya, sering terlihat orang saling mencaci, atau bahkan menyingsingkan lengan baju dan berkelahi. Setelah saling berteriak dan berkelahi, mereka akan duduk bersama, menuliskan persyaratan mereka, dan menyelesaikan mediasi. Semua orang akan senang setelahnya. Tetapi Qian Guangzhou ingin Hong Weiguo berlutut dan memohon. Pria tidak seharusnya berlutut dengan mudah. Hong Weiguo selalu berdiri tegak. Tidak mungkin dia akan setuju. Bajingan ini Qian Guangzhou. Liu Yifei mengepalkan tinjunya. Hong Weiguo adalah sekutunya. Sekutunya dihina dan dia mengidentifikasi dirinya dengannya. Selama kita masih bisa bernapas, kita pasti akan bangkit kembali. Mutai tampak muram, menggertakkan giginya. Di mimbar, alis Wen Jianan berkedut. Dia bisa merasakan adanya krisis. Sebagai orang terkaya di negara surgawi, dia juga terkejut. Dia segera membanting palu dan berkata dengan marah, Qian Guangzhou, perhatikan kata-katamu, ini adalah pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, ini bukan tempat bagimu untuk memaksakan diri. Sebagai pemimpin dari 5 tokoh terkemuka, Wen Jianan, tuan rumah pertemuan, selalu tampak ramah. Jarang baginya untuk marah. Namun kali ini, ia malah menunjuk hidung Qian Guangzhou dan menegurnya. Ini adalah pemandangan yang tidak biasa terlihat. Setelah teguran kerasnya, seluruh pusat konvensi internasional menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Hong Weiguo menatap Qian Guangzhou dengan acuh tak acuh. Dia tidak menanggapi apa yang dikatakan Qian Guangzhou. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, kupikir kau akan mengumpat dan bersumpah, atau bahkan mengangkat tanganmu, lalu menyebutkan kata-kata tidak masuk akal yang tidak bisa kuterima. Awalnya, kalau cuma omongan, atau dimarahi, ya nggak apa-apa, itu kan biasa, kalaupun istilah yang kamu sebutkan itu kelewatan, mungkin aku akan berpikir panjang karena sama-sama berkecimpung di industri ini, tapi sayang sekali, setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku jadi berubah pikiran. Bab 534. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, Bagian 5. Mendengar itu, semua orang di ruangan itu tahu bahwa apa yang dia katakan selanjutnya akan sangat menarik. Seluruh pusat konvensi internasional benar-benar sunyi. Hong Weiguo menatap langsung ke mata Qian Guangzhou, wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia berkata perlahan, kamu bertanya-tanya bagaimana mungkin kamu menginvestasikan lebih banyak uang daripadaku, memiliki lebih banyak staf berbakat daripadaku, lebih banyak sumber daya daripadaku, fondasi yang lebih baik daripadaku, namun, kamu benar-benar kalah dariku, pada akhirnya, kamu harus benar-benar menarik diri dari bisnis mesin pencari, sekarang, aku akan memberitahu kamu alasannya. Aku lahir di keluarga Hong, memang benar kami kaya, namun, sejak awal, aku tidak menganggap diriku sebagai tuan muda yang kaya, ketika aku masih sekolah saat kecil, dan seseorang memprovokasiku, aku akan melawan, saat itu, aku selalu menyembunyikan identitasku, beberapa siswa yang berada di perkumpulan rahasia ingin menindasku, aku ditikam 11 kali tetapi aku mematahkan kaki lebih dari 10 bajingan itu, apakah kau punya nyali untuk melakukan itu? Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani menatap mataku atau membantahku, sejak saat itu, aku sudah menjadi raja sekolah. Pria sejati hidup di antara langit dan bumi ini.
Dia harus menjadi pahlawan saat masih hidup dan tetap menjadi hantu pemberani setelah mati. Jika saja aku tidak bersikap lunak sejak kita memiliki Dali 10 tahun yang lalu, aku akan mengambil nama keluargamu jika aku tidak mengulitimu sekarang. Biar ku katakan padamu, aku hidup dengan mengandalkan kekuatan ini, sekalipun aku setumpuk kotoran sapi, aku akan menjadi setumpuk kotoran sapi yang bersemangat, siapapun bisa menginjakku beberapa kali, tetapi aku tidak akan menyerah, kubur aku di tanah dan aku bisa menyuburkan bunga, lempar aku ke tungku api dan aku bisa memasak nasi, jika aku ditempatkan di tembok besar, aku akan menjadi sinyal asap kotoran serigala, aku telah memperlakukan diriku sendiri sebagai anak laki-laki miskin yang tidak punya apa-apa sejak aku masih kecil, aku tidak takut menerima tantangan dan berjuang keras, kau ingin melawanku, bahkan jika kau hidup 200 tahun lagi, kau tetap bukan lawan yang sepadan. Liu Yihui tercengang, Mu Tai juga tercengang. Wen Jianan tercengang, dan semua anggota dewan lainnya juga tercengang. Wajah Qian Guangzhou yang tadinya sombong kini berubah menjadi hijau. Dia tampak mengerikan. Sang janda hitam Wang Yingqiu menatap siluet Hong Wei Guo dalam diam dan mendesah pelan. Setelah sekian lama, seluruh International Convention Center bergemuruh dengan tepuk tangan meriah. Itu adalah kegembiraan yang tulus dari para anggota kamar dagang yang mendengar pidato Hong Wei Guo. Tidak peduli apakah mereka mendukungnya, membencinya, atau hanya ada di sana untuk menyaksikan kegembiraan itu. Bagaimana seseorang dapat mencerahkan orang yang tidak tahu apa-apa? Bagaimana rasanya tiba-tiba dipenuhi dengan kebijaksanaan? Orang-orang ini sebelumnya tidak tahu, tetapi sekarang mereka mengerti. Suaranya bergema bagaikan guntur. Tepuk tangan berlangsung selama 2 menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Seluruh pusat konvensi internasional kembali sunyi. Semua orang menunggu reaksi Qian Guangzhou atau Hong Wei Guo. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Sepertinya jika ada yang mengganggu pembicaraan mereka berdua, semua orang di sekitar pasti akan marah. Itu artinya, Qian Guangzhou menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kau tidak menyetujui permintaanku. Awalnya dia berencana untuk menyerang kepercayaan diri Hong Wei Guo dan mempermalukannya. Tanpa diduga, keberaniannya sebelumnya hancur total dan hilang oleh kata-kata Hong Wei Guo. Melihat ekspresi kesal dan enggan Qian Guangzhou, Hong Wei Guo mencibir dan berkata, apakah kamu merasa kesal setelah dimarahi olehku? Haha. Biar ku beritahu ini, kamu telah menjalani kehidupan yang mudah sebagai putra orang kaya, bukan hanya bagiku, bahkan jika kita bertanya kepada seorang pekerja biasa, kamu juga tidak bernilai sepeser pun di mata mereka, kamu ingin aku berlutut di hadapanmu, bermimpilah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Wei Guo, beberapa anggota kamar dagang langsung berteriak, Wei Guo, hebat sekali, kata-kata yang indah, orang yang tidak tahu bagaimana menghargai orang lain adalah seonggok kotoran, hahaha, bagus sekali, Hong Wei Guo, aku mendukungmu, teruslah berjuang. Jangan tunduk pada kekuatan jahat, memangnya kenapa kalau kamu punya uang, hanya karena kamu punya uang, kamu bisa meminta seseorang untuk berlutut padamu. Banyak dari mereka yang hadir telah membangun bisnis mereka dari nol. Kata-kata Hong Wei Guo menyentuh hati banyak dari mereka. 5 tokoh terkemuka di mimbar juga mengangguk. Hong Wei Guo mampu mengembangkan Sanglai ke tingkat di mana ia memenuhi syarat untuk masuk dalam lingkaran dalam hanya dalam waktu 1 dekade lebih sedikit. Ia memang bukan sosok yang sederhana. Tentu saja, mereka adalah pendukung setia Hong Wei Guo. Ada juga yang mendesah. Hong Wei Guo sebenarnya bukan orang yang jahat, hanya saja sangat disayangkan dia melahirkan anak seperti Hong Dali. Kalau bukan karena Hong Dali, Qian Guangzhou tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak dukungan. Ya, kalau Hong Wei Guo mengembangkan bisnisnya selama 2 atau 3 tahun lagi, Qian Guangzhou harus benar-benar mempertimbangkannya kembali sebelum mengambil tindakan apapun, tidak peduli seberapa besar dia membenci Hong Wei Guo. Saat mereka mendengarkan diskusi orang-orang di sekitar mereka, Liu Yihui dan Mu Tai menggelengkan kepala tanpa daya. Hong Dali ahli dalam segala hal. Semua yang ia tekuni menjadi populer. Justru karena inilah ia menarik banyak kebencian. Semua orang di sini adalah petinggi di industri dan bidang masing-masing, tetapi ketika harus melawan Hong Dali, tak seorang pun dari mereka yang memiliki banyak kepercayaan diri. Kalau tidak, bagaimana Qian Guangzhou bisa mendapatkan begitu banyak orang di pihaknya? Hehehehe, hahaha. Hahaha. Setelah mendengarkan kata-kata Hong Wei Guo, Qian Guangzhou tiba-tiba mulai tertawa. Awalnya hanya tawa pelan, tapi lama-kelamaan makin keras, makin gila. Ketika akhirnya dia selesai tertawa, Qian Guangzhou menatap Hong Wei Guo, wajahnya memerah karena kegembiraan. Jadi, kamu tidak akan menerima syarat mediasi, hehehe. Hong Wei Guo, aku harus mengakui bahwa pidato singkatmu itu disampaikan dengan indah, tidak banyak yang bisa aku bantah. Kamu benar, kamu tidak takut menerima tantangan dan berjuang keras, aku tidak bisa dibandingkan denganmu, karena itu pula aku tidak ragu-ragu tentang apa yang akan kulakukan. Setelah selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata dengan keras, saya umumkan bahwa mediasi dengan Hong Wei Guo telah gagal, pada saat yang sama, saya meminta agar Hong Wei Guo dimakzulkan. Sambil berbicara,
dia mengeluarkan sebuah dokumen dari sakunya dan membantingnya di atas meja. Ini adalah permohonan bersama oleh 94 anggota lingkaran dalam, yang ditandatangani dan dicap. Setelah Qian Guangzhou berbicara, dan semua orang telah melihat dokumen yang dibantingnya ke atas meja, seluruh pusat konferensi internasional benar-benar hening selama 1 menit sebelum keributan pun terjadi. Ya Tuhan, Qian Guangzhou benar-benar mengajukan permohonan untuk mendakwa Hong Weiguo saat itu juga. Ini pasti mimpi, mediasi gagal. Gila, orang ini benar-benar gila. Memakzulkan anggota lingkaran dalam, hal seperti ini tidak pernah terjadi selama lebih dari 10 tahun. Ini pemakzulan, bukan sekadar saling menghina. Ya, setelah dimakzulkan, Hong Weiguo akan menghadapi pengepungan dari seluruh kamar dagang, meskipun Sang Le kuat. Tidak peduli seberapa jeniusnya Hong Weiguo, berapa banyak sekutu dan teman yang dimilikinya, apakah dia akan bertahan bahkan sebulan. Semua orang di seluruh pusat konvensi internasional terlibat dalam diskusi tentang masalah tersebut. Semua orang yang telah menandatangani dokumen itu tampak pucat pasi. Awalnya, mereka mengira dokumen itu hanya asuransi. Syarat mediasi yang diminta Qian Guangzhou sebelumnya adalah Hong Weiguo akan mengambil tindakan untuk mengendalikan aktivitas Hong Dali. Hari ini, dia malah meminta Hong Weiguo untuk berlutut. Jika dia menolak, dia ingin dia segera dimakzulkan. Tali tasbih di tangan Cheng Qifu, presiden perusahaan real estate Jindi, putus. Wajahnya dipenuhi keringat dingin saat dia bergumam, orang ini jelas tidak punya niat untuk mencapai kesepakatan, dia hanya tertarik pada pemakzulan, bajingan, orang ini gila, benar-benar gila. Kecemburuan membuat orang gila. Wang Yingqiu mendesah. Kecemburuan Qian Guangzhou terhadap Hong Weiguo telah mencapai titik seperti itu. Dia tidak salah. Sebenarnya, seorang wanita terkadang melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih dalam, atau mungkin dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan pria. Orang lain hanya menyadari fakta bahwa Qian Guangzhou kehilangan 3 miliar yuan investasinya karena Hong Weiguo, tetapi Wang Yingqiu tahu bahwa Qian Guangzhou hanya iri. Dia iri karena Hong Weiguo lebih tampan darinya, lebih berbakat darinya, mengembangkan bisnisnya lebih cepat darinya, dan bahkan memiliki seorang putra yang begitu berkuasa. Itulah sebabnya Qian Guangzhou cemburu. Kecemburuannya hampir membuatnya gila. Dia lahir di keluarga Qian, keluarga yang sangat kaya dan kaya raya. Dia selalu menjadi kesayangan orang tuanya sejak kecil dan semua yang dia inginkan selalu dia dapatkan. Setelah bertemu Hong Weiguo, semuanya menjadi suram. Dia kalah dalam bisnis, cinta, dan bahkan putranya kalah. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Itulah sebabnya, karena cemburu, Qian Guangzhou menjadi gila sepenuhnya. Bersiaplah untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah terkejut sebentar, Cheng Qifu bergumam, jika dia benar-benar membuat Hong Weiguo terpojok, itu tidak akan baik untuk siapapun. Bajingan ini, brengsek. Kerumunan itu ramai dengan diskusi, tetapi kelima tokoh terkemuka di panggung menghela napas lega. Setelah ketidakpastian sebelumnya, semuanya akhirnya kembali ke jalurnya. Rencana mereka dimulai dengan pemakzulan Hong Weiguo. Jika sesuatu yang salah terjadi di sini, semua rencana mereka akan sia-sia. Permintaanmu diterima. Wen Jianan menarik napas lega dan berkata perlahan, bawa dokumennya ke sini. Segera, para asisten mengambil dokumen dari meja Qian Guangzhou dan menyerahkannya. Setelah Wen Jianan melihatnya, dia berkata perlahan, sebuah permohonan pemakzulan anggota lingkaran dalam telah muncul di kamar dagang sumber daya, oleh karena itu, kami akan mengambil waktu istirahat selama 3 hari sementara kami melakukan penyelidikan kualifikasi pemakzulan. Pada pukul 8 pagi tanggal 21, semua anggota kamar dagang akan berkumpul untuk pengumuman hasil penyelidikan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh pusat konferensi internasional pada awalnya terdiam sesaat, sebelum tiba-tiba meledak. Penyelidikan kualifikasi pemakzulan sedang dimulai, ya Tuhan, kali ini semuanya benar-benar terjadi. Penyelidikan kualifikasi, aset para pemohon yang meminta pemakzulan harus setidaknya 5 kali lipat dari orang yang akan dimakzulkan, seberapa banyak dukungan yang berhasil dikumpulkan Qian Guangzhou kali ini. Sial, aku tidak akan hidup sia-sia setelah menyaksikan kejadian seperti itu, 5 kali, kekuatan mengerikan macam apa itu. Aset masing-masing anggota lingkaran dalam lebih dari 10 miliar yuan, 94 nama berarti total aset setidaknya 1,5 miliar yuan. Kerumunan itu penuh dengan diskusi. Qian Guangzhou menatap Hong Weiguo tanpa berkedip saat dia berdiri di hadapannya. Dia tertawa dan berkata, Hong Weiguo, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan, aku harap kamu tidak menyesalinya. Setelah penyelidikan kualifikasi pemakzulan selesai, kita akhirnya akan bebas satu sama lain, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu, berhati-hatilah, aku tidak akan mengusirmu, hahaha. Bab 535. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, Bagian 6. Saat dia melihat wajah Qian Guangzhou yang sombong, ekspresi Hong Weiguo tampak tenang. Dia sudah tahu ini akan terjadi. Sejak Qian Guangzhou memintanya untuk berlutut, dia sudah tahu bahwa tidak akan ada peluang untuk berdamai di antara mereka.
Qian Guangzhou terlalu berkuasa. Dia mendapat dukungan dari salah satu pembesar dan juga konglomerat Toyota. Dengan kecenderungan Qian Guangzhou untuk membalas dendam atas setiap keluhan yang dirasakan, dan begitu banyak kekuasaan yang dimilikinya, bagaimana mungkin dia akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja? Aku akan memberimu beberapa nasihat. Hong Weiguo menatapnya sekilas dan berkata dengan nada meremehkan, tidak akan semudah itu untuk menyeretku ke bawah. Kita tunggu saja. Qian Guangzhou menatap tajam ke arah Hong Weiguo dan berkata dengan gigi terkatup, perusahaanmu akan jatuh, kau akan dipaksa berkeliaran di jalanan, dan semua yang kau miliki akan meninggalkanmu. Aku ingin kau merasakan seperti apa rasanya ketidakberdayaan yang sebenarnya, aku ingin kau mengerti apa itu keputusasaan yang sebenarnya, hahaha. Mungkin. Hong Weiguo menjawab dengan datar dan tidak berbicara lagi. Setelah berdiskusi sebentar, semua orang yang hadir mulai pergi. Liu Yihui dan Mutai berjalan bersama Hong Weiguo. Saat mereka berjalan, Liu Yihui bertanya dengan lembut, penyelidikan dimulai, apakah kita akan berhasil? Berjuanglah sekuat tenaga, kata Mutai dengan suara rendah. Berjuang sampai akhir. Coba saja yang terbaik. Hong Weiguo menggelengkan kepalanya perlahan. Sudah waktunya untuk berjuang seakan-akan hidup kita bergantung padanya. Dalam 2 hari berikutnya, mesin besar yang disebut Kamar Dagang Sumber Daya mulai beroperasi dengan daya maksimum. Ia menghitung total aset anggota, perbedaan kekuatan antara kedua partai, apakah partai yang memulai pemakzulan memenuhi syarat, dan seterusnya. Kamar Dagang bekerja dengan kekuatan maksimal. Baik Qian Guangzhou maupun Hong Weiguo juga mati-matian membuat persiapan. Pihak Hong Weiguo pasti akan menggunakan kekuatan penuh mereka. Selama total asetnya melebihi 1/5 dari pihak Qian Guangzhou, maka Qian Guangzhou tidak akan memenuhi syarat untuk mendakwanya. Pintu menuju surga, lantai 98, markas sementara yang khusus didirikan untuk Hong Weiguo. Tepat pada saat itu, Liu Yihui, Mutai, dan yang lainnya sedang menghitung jumlah aset mereka. Ada lebih dari 20 perusahaan, dan total aset setiap keluarga harus diperhitungkan secara akurat. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Tidak boleh ada kesalahan. Heavenly State Southern Power Group Corporation, total aset sebesar 22,6 miliar. Hongyu Precision Industry Co., Ltd., total aset 15,4 miliar. Heavenly State Guangtu Construction Co., Ltd., total aset sebesar 12,3 miliar. Heavenly Min Metals Corporation, total aset 17,2 miliar. Setelah penyelidikan yang cermat, total aset akhir semua teman mereka akhirnya dijumlahkan. Liu Yihui berkata dengan suara rendah, total aset kita saat ini adalah 316,8 miliar. Dengan kata lain, jumlah aset di pihak Qian Guangzhou hanya perlu melebihi 1,58 triliun dan mereka akan memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Ekspresi Mutai tampak muram saat dia melihat hasil perhitungan. Dia berkata, Weiguo, situasinya tidak baik. Ya, aku tahu. Hong Weiguo mengangguk dan berkata, Qian Guangzhou telah mengumpulkan sebagian besar anggota lingkaran dalam yang asetnya masing-masing melebihi 20 miliar, aset rata-rata kami masing-masing hanya sekitar 14 miliar. Ya. Ekspresi Liu Yihui tampak lebih buruk. Dia mendesah. Sulit, Qian Guangzhou telah membuat banyak persiapan untuk ini, dalimu mungkin digunakan sebagai cerita kedok, Qian Guangzhou mungkin menjanjikan mereka banyak perlakuan istimewa, bagaimanapun, keluarga Qian memulai dengan bisnis energi, kita tidak dapat hidup tanpa energi di dunia saat ini, tanpa energi, tidak ada yang berfungsi. Benar. Liu Yihui melihat laporan itu dan berkata dengan putus asa, berdasarkan hasil estimasi kami sebelumnya, Qian Guangzhou memiliki total 94 anggota lingkaran dalam bersamanya. Sebagian besar anggota yang memiliki total aset lebih dari 20 miliar berada di pihaknya. Diperkirakan total aset mereka melebihi 1,7 triliun. Itu adalah kesenjangan yang sangat besar. Aku tahu itu. Hong Weiguo berkata, Qian Guangzhou telah memenangkan dukungan dari sebagian besar anggota lingkaran dalam, dia pasti telah menjanjikan banyak keuntungan kepada mereka, dan kelima tokoh terkemuka itu juga diam-diam membantunya, setidaknya, aku tahu bahwa Sun Yuanzu terlibat, sikap keempat orang lainnya tidak jelas, mereka terlalu kuat, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Mutai berkata dengan cemas, ya kalau hanya Qian Guangzhou, aku tidak akan begitu khawatir, lagi pula, Kamar Dagang bukanlah milik keluarganya, masalahnya adalah ada 5 orang bangsawan yang mungkin terlibat, dan kita tidak yakin berapa jumlahnya, hampir tidak ada harapan untuk mencoba dan mendapatkan dukungan mereka sekarang, lagi pula, di Kamar Dagang ini, tidak ada yang berani menentang kata-kata kelima bangsawan itu, kita punya begitu banyak sekutu di sini, tetapi itu sudah batasnya. Hong Weiguo berkata, begitu Kamar Dagang memakzulkan saya, langkah mereka selanjutnya adalah mengepung kita, setiap orang harus meninggalkan jalan keluar, jangan biarkan masalah saya memengaruhi bisnis Anda. Tepat saat itu, raksasa perhiasan, Gong Ziwen, yang telah mendengarkannya, berkata dengan tergesa-gesa, Cheo Hong,
jangan berdiri di hadapan kami dengan upacara. Kami semua tahu orang seperti apa Anda, bagaimana kami bisa berdiri di samping dan melihat Anda mati. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, anggota lain yang hadir yang mendukung Hong Wei Guo juga mengangguk. Ya, CEO Hong, kami berada di pihak Anda karena karakter Anda, tidak apa-apa jika bisnis kami sedikit menderita, tetapi kami tidak bisa hanya berdiri dan menonton tanpa melakukan apapun. Bagaimanapun, meskipun pihak Qian Guangzhou tangguh, mereka memilih untuk tidak bergabung dengan mereka. Alasan paling mendasar adalah karakter dan kepribadian Hong Wei Guo. Tidak peduli seberapa serius situasinya, mereka tidak akan meninggalkan Hong Wei Guo dalam kesulitan. Saya sangat menghargai semua kebaikan Anda. Hong Wei Guo menarik napas dalam-dalam. Keluarga Qian Guangzhou mungkin kaya dan makmur, tetapi saya, Hong Wei Guo, juga tidak mudah diganggu. Semua orang, jangan terlalu khawatir, mari kita bertindak sesuai dengan keadaan yang berubah. Semua orang saling memandang dan mengangguk bersamaan. Baiklah, mari kita bertindak sesuai dengan keadaan yang berubah. Pintu menuju surga, lantai 97, Perkemahan Qian Guangzhou. 1,76 triliun, hahaha. Qian Guangzhou melihat perhitungan total aset di tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, dia berkata, 1,76 triliun, sudah lunas, dengan jumlah ini, bahkan jika Hong Wei Guo membalikkan langit, dia pasti akan dimakzulkan. Saat dia tertawa terbahak-bahak, orang-orang lain yang hadir pun mengikutinya. Ya, kami akan mengucapkan selamat terlebih dahulu, CEO Qian, haha. CEO Qian sangat mengesankan, 1,76 triliun yuan, jumlah ini pasti akan lolos tinjauan kualifikasi. Selamat sebelumnya, CEO Qian, haha. Sekarang kemenangan sudah di genggamannya, Qian Guangzhou menjadi sombong. Dia menerima ucapan selamat tanpa basa-basi dan berkata, haha, jangan sebut-sebut, jangan sebut-sebut. Ketika masalah ini selesai, aku pasti tidak akan melupakan manfaat yang diberikan semua orang. Terima kasih, CEO Qian, kalau tidak ada yang lain, kami akan mengambil cuti dulu. Baiklah, aku tidak akan mengantarmu pergi. Orang-orang di pihak Qian Guangzhou meninggalkan ruang konferensi besar. Ketika mereka kembali ke kamar masing-masing, orang-orang yang tadi memuji itu langsung mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sibuk merencanakan cara-cara untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Cheng Qifu duduk di sofa, menghadap beberapa anggota lingkaran dalamnya yang dekat dengannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya Hong Wei Guo pasti akan dimakzulkan, jika setidaknya 2 dari 5 oligarki ada di pihak kita. Ketika Hong Wei Guo dimakzulkan, menurutmu apakah kita harus bersikap lunak atau bersikap keras terhadapnya? Seseorang berkata, kami memakzulkan Hong Wei Guo sebagai bentuk bantuan kepada Qian Guangzhou, meskipun Hong Wei Guo sedang dimakzulkan. Qian Guangzhou bukanlah orang yang sederhana, kami telah membantunya kali ini, tetapi kami harus meninggalkan jalan keluar untuk diri kami sendiri, jika Hong Wei Guo berhasil bangkit kembali. Orang lain berkata, saya akan melakukan apa saja, jika saya memutuskan untuk melakukannya, saya akan melakukannya, jika tidak, jika dia kembali lagi di masa mendatang, dia mungkin akan membuat kita marah, itulah sebabnya saya pikir lebih baik kita melakukan apa saja dan membasminya sepenuhnya. Orang ketiga berkata, jika Anda bertanya kepada saya, sikap kelima pembesar itu adalah asteris-asteris, mari kita tunggu dan lihat saja sebelum memutuskan, bagaimanapun, mereka tidak akan merindukan kita jika kita tidak ada di sana, mari kita amati saja arahnya sebelum memutuskan. Ya. Cheng Qifu mempertimbangkan kembali sebelum berkata dengan muram, sial, masalah ini benar-benar sulit untuk ditangani, siapa yang mengira Qian Guangzhou akan memainkan kartu ini, si rubah tua itu sedang gegabah, kita harus bertindak sesuai dengan keadaan yang berubah, kita tidak mungkin membiarkan dia memerintah kita begitu saja. Pintu surga, tingkat atas, di dalam ruang pertemuan 5 tokoh terkemuka. Qian Guangzhou ini terlalu cepat mengambil keputusan, dia hampir mengacaukan rencana kita. Wen Jianan memukul meja dengan marah dan berkata dengan muram, untungnya, semuanya kembali seperti semula setelah itu, meskipun sekarang kita sudah beberapa hari lebih cepat dari jadwal, sial. Sun Yuanzu mengangguk dan berkata, Qian Guangzhou benar-benar bukan tipe orang yang bisa mencapai banyak hal, jika bukan karena fakta bahwa keluarga Qian memiliki fondasi yang kuat, dia pasti sudah tersingkir sejak lama, rencana kita telah dimajukan beberapa hari dan berdasarkan prospek saat ini, mudah saja terjadi kesalahan, Qian Guangzhou terlalu tidak sabaran, dan sedikit gila, itu bukan kombinasi yang bagus. Ya, begitulah yang kupikirkan juga, kata Wen Jianan, kepalanya terasa sakit. Bermasalah, akan sangat menyedihkan jika operasi besar kita hancur karenanya, bagaimana kalau begini, mulai sekarang, pastikan seseorang mengawasi Qian Guangzhou 24 jam sehari, dia tidak boleh menyentuh sehelai rambut pun di kepala Hong Wei Guo, jika terlihat bahwa dia mungkin akan bergerak, diam-diam bergerak untuk menghentikannya segera. 3 orang lainnya mengangguk bersama. Ya, itu akan berhasil, oh benar,
kita juga harus mengirim beberapa orang untuk memastikan orang-orang Hong Wei Guo terlindungi dengan baik, tidak peduli bagaimana hasilnya, keselamatan personel kunci tidak boleh dikompromikan. Baiklah, itulah yang akan kita lakukan. Wen Jianan segera mengambil keputusan. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Mulai sekarang, semua orang tidak boleh lengah selama 1 bulan ini. Baiklah, mari kita bubar sekarang. Hasilnya akan diumumkan besok. Bagus, semoga tidak ada hal buruk yang terjadi. Segera, tanggal 21 Agustus tiba. Hari di mana hasil penyelidikan kualifikasi pemakzulan akan keluar telah tiba. Pertemuan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 8, tetapi kali ini, semua anggota Kamar Dagang Sumber Daya berada di Pusat Konferensi Internasional di lantai 99 pintu surga pada pukul 7 untuk menunggu hasil penyelidikan. Bab 536. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 7. Hari masih pagi, dan kelima arbiter belum tiba. Semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Perkembangan pasti cepat dalam 2 hari terakhir, kedua pihak sedang menghitung total aset mereka. Menurut berita yang dapat dipercaya, Hong Wei Guo memiliki sekitar 300 miliar yuan, Qian Guangzhou dikatakan memiliki lebih dari 1,7 triliun, perbedaannya terlalu besar. Jika dia punya 5 kali lebih banyak, dia akan punya wewenang untuk mendakwa Hong Wei Guo, dia juga punya cukup dukungan, keadaan akan sulit bagi Hong Wei Guo kali ini. Ya, kalau Hong Wei Guo benar-benar dimaksudkan, bukankah itu seperti mendeklarasikan perang? Dua Taipan mendeklarasikan perang, sungguh menakutkan hanya dengan memikirkannya. Itu masih harus dilihat, saya dengar begitu seorang anggota dimaksudkan, tidak ada cara bagi mereka untuk melawan, dan akan sulit bagi mereka untuk bangkit kembali. Ya, itu menakutkan. Itulah sebabnya tidak peduli seberapa sulitnya seorang anggota, mereka tidak akan memulai perseteruan yang begitu dalam. Saat para anggota Kamar Dagang berdiskusi di antara mereka sendiri, Qian Guangzhou tertawa sambil menatap Hong Wei Guo. Wei Guo, aku siap, bagaimana denganmu, apakah kamu mulai panik? Hahaha. Kau memang banyak bicara. Hong Wei Guo memandang Qian Guangzhou dengan jijik. Siapa yang takut pada siapa? Jangan khawatir, aku bukan orang bodoh yang tidak bisa membaca situasi. Qian Guangzhou tertawa dan berkata, aku akan memotong rumput liar dan mencabut akarnya, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Ya, sejujurnya, aku merasa senang hanya dengan memikirkanmu tinggal di jalanan. Jangan hitung ayam sebelum menetas. Hong Wei Guo mencibir dan tetap diam. Tak lama kemudian, 5 orang bangsawan, termasuk Wen Jianan, masuk bersama asisten mereka. Suasana hening total di Pusat Konvensi Internasional lantai 99 pintu surga. Ketika semua orang duduk, Wen Jianan berkata dengan suara yang dalam, setelah 3 hari evaluasi statistik, pemakzulan Hong Wei Guo, penilaian kelayakannya sebagai berikut, partai pemakzulan, 94 orang, semua tanda tangan dan cap jempol sah, total aset 1,76 triliun, partai yang dimakzulkan, 24 orang, total aset 316,8 miliar, partai pemakzulan memiliki total 94 orang, yang mengambil mayoritas 79,66%, total aset adalah 5,565 kali lipat dari partai yang dimakzulkan, konfirmasi akhir, kualifikasi pemakzulan terpenuhi, pemakzulan Hong Wei Guo, sah. Mendengar itu, semua orang terkejut. Ya ampun, perbandingan kekuatan yang sangat jelas, memikirkan Hong Wei Guo mampu mengumpulkan lebih dari 300 miliar aset total, terlalu menakutkan. Ya, ku dengar Qian Guangzhou punya pendukung kuat, dia juga berhasil menggait beberapa orang dari 5 tokoh terkemuka, meski begitu, dia hampir tidak berhasil, pesona Hong Wei Guo terlalu menakutkan. Benar sekali, sayang sekali dia tidak berhasil, ya, Qian Guangzhou punya terlalu banyak orang di pihaknya. Benar sekali. Namun, Hong Wei Guo patut dipuji karena berhasil mencapai hal ini. Itu tidak mudah. Qian Guangzhou tidak memperoleh keuntungan telak terhadap Hong Wei Guo bahkan dengan kekuasaannya. Sebelumnya, ketika anggota dimakzulkan, selisih tertinggi lebih dari 10 kali lipat dari partai yang dimakzulkan. Kali ini, selisihnya hanya sedikit lebih dari 5 kali lipat. Namun, apapun yang terjadi, Qian Guangzhou tetap memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Semua orang mendengar kalimat terakhir dengan keras dan jelas. Pemakzulan Hong Wei Guo, sah. Hasil seperti itu berarti bahwa, memang, Wen Jianan menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan. Dengan ini saya umumkan, Hong Wei Guo, CEO Shanglei Company, dimakzulkan. Hong Wei Guo, CEO Shanglei Company, dimakzulkan. Mendengar itu, tidak ada suara di Pusat Konvensi Internasional. Siapa sangka pemakzulan akan berhasil. Sejak saat itu, Hong Wei Guo bukan lagi anggota Kamar Dagang. Demi menjaga wibawa Kamar Dagang, pengepungan terhadap Hong Wei Guo pun akan segera dimulai. Hahaha. Mendengar hasilnya, Qian Guangzhou tertawa histeris. Dia berteriak, Hong Wei Guo, selamat tinggal ayaya, aku tidak akan mengirimmu lebih jauh, aku tidak akan bangun, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, hahaha.
Sementara Qian Guangzhou tertawa arogan, para anggota di sekitarnya terdiam. Pemakzulan itu berhasil. Apa yang terjadi selanjutnya? Hong Weiguo, Wen Jianan, yang berada di mimbar, menatap Hong Weiguo dengan matanya. Dia berkata perlahan, menurut aturan kami, Anda dapat memilih untuk membawa 1 juta yuan ke luar negeri, perusahaan Anda akan diambil alih oleh Kamar Dagang, atau Anda dapat memilih untuk bertahan dengan perusahaan Anda, namun dengan pengepungan, perusahaan Anda mungkin bangkrut dan Anda mungkin berakhir dengan utang. Apa yang dikatakannya adalah aturan Kamar Dagang. Setelah dimaksudkan, tidak ada hubungan yang perlu dibicarakan. Kamar Dagang akan memberikan 2 pilihan kepada orang yang dimaksudkan. Salah satunya adalah mengambil 1 juta yuan dan pergi ke luar negeri untuk hidup dengan damai. Dia tidak akan memiliki hubungan apapun lagi dengan perusahaannya. Tentu saja, meskipun tidak banyak orang yang pernah dimaksudkan sebelumnya, hampir tidak ada yang memilih opsi ini. Perusahaan mereka adalah segalanya bagi mereka. Tanpa perusahaan mereka, apa artinya hidup damai di luar negeri? Saya akan memilih opsi kedua. Hong Weiguo menarik napas dalam-dalam. Jadi, bolehkah saya pergi sekarang? Ya. Wen Jianan mengangguk. Besok, mulai pukul 8 pagi, rombonganmu akan dikepung, waktumu kurang dari 24 jam untuk mempersiapkannya. Sambil berkata demikian, dia menghela napas. Hong Weiguo, bersiaplah. Aku tahu. Hong Weiguo berbalik. Sebelum pergi, dia melirik Qian Guangzhou, yang bersikap sombong, dan tersenyum. Dia membuka pintu International Convention Center dengan menariknya dan melangkah keluar. Hahaha. Setelah Hong Weiguo pergi, Qian Guangzhou tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah sebahagia ini. Si idiot ini, dia seharusnya mengambil jalan keluar yang lebih mudah, hahaha. Dia malah memilih pilihan kedua, iya. Aku bermaksud untuk melepaskannya jika dia mengambil pilihan pertama, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya, hahaha. Diam. Wen Jianan mengetuk palu dengan keras. Pemakzulan sudah selesai, semua anggota lingkaran dalam harus kembali untuk mempersiapkan diri, penangguhan. Hong Weiguo, di salah satu ruangan Door to Heaven. Weiguo, sekarang setelah pemakzulan selesai, kau harus berhati-hati. Liu Yihui, Mutai, dan yang lainnya yang mendukungnya telah berkumpul. Liu Yihui berkata dengan cemas, kita akan terus mengulur waktu selama yang kita bisa, pilihan terakhir, kau dapat mengubah namamu dan bersembunyi, Qian Guangzhou tidak akan dapat melakukan apapun padamu. Benar sekali, kamu tidak boleh berhadapan langsung dengannya di saat-saat seperti ini. Mutai berkata, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan, yang terpenting adalah mempertahankan kekuatanmu, jangan gegabah. Melihat semua orang yang peduli padanya, Hong Weiguo mengangguk perlahan dan berkata, saya mengerti, saya akan berhati-hati dan akan berusaha mendapatkan lebih banyak waktu, mengenai sisanya, saya akan bergantung pada Anda. Ya, kami akan mengurusnya. Semua orang mengangguk dengan tegas. Jika aku benar-benar tidak bisa bertahan. Hong Weiguo meremas bahu Liu Yihui dan Mutai. Daliku, aku akan meninggalkannya di bawah asuhanmu, meskipun anak ini acuh tak acuh, aku hanya bisa bergantung padanya untuk membalas dendam. Seolah-olah dia menitipkan seorang yatim piatu kepada mereka, semua orang meneteskan air mata. Jangan khawatir, selama kita hidup, kita tidak akan membiarkan Dali menderita ketidakadilan. Baiklah, terima kasih semuanya. Hong Weiguo membungkuk kepada semua orang dan berkata, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Di luar gedung Jinghao, Hong Weiguo berdiri di jalan. Matahari sore terasa hangat, tetapi hati Hong Weiguo dingin. Lagi pula, aku memang dimaksudkan, Qian Guangzhou benar-benar kejam. Hong Weiguo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pengepungan dari Kamar Dagang, berapa lama aku bisa bertahan? 10 hari, 20 hari, semoga saja. Jika ada seseorang yang paling ingin ditemui Hong Weiguo, itu adalah istri dan putranya. Baiklah, aku akan kembali ke Ruoxi, tidak ada yang tahu apakah aku bisa melewati ini. Hong Weiguo mengepalkan tangannya. Demi Daliku, aku tidak boleh jatuh, tapi Dali, lupakan saja, aku harus merahasiakannya darinya agar dia tidak khawatir. Kedai kopi Wings berwarna biru langit. Qian Guangzhou benar-benar memaksudkanmu. Lan Ruoxi duduk di hadapan Hong Weiguo. Dia tampak tidak terlalu terkejut. Sebenarnya, Lan Ruoxi telah mendengar tentang apa yang terjadi di pertemuan Kamar Dagang. Tidak mengherankan bahwa Qian Guangzhou menjadi gila dan memaksudkan Hong Weiguo pada hari pertama pertemuan. Hehe, Kamar Dagang sumber daya awalnya merupakan sarana untuk mengelola lingkaran bisnis di negara ini. Kamar ini dimaksudkan untuk menjadi ambang batas bagi masalah yang mungkin disebabkan oleh para pengusaha. Namun, hal itu telah berubah sejak 100 tahun yang lalu. Sudah biasa bagi Qian Guangzhou memainkan aturan permainan untuk memaksudkan saya tidak terkejut. Hong Weiguo memegang tangan Lan Ruoxi dengan lembut. Tetapi, begitu dimaksudkan, pengepungan akan dimulai, apakah kamu takut? Tidak. Tatapan mata Lan Ruoxi lembut dan yakin.
Selama aku bersamamu, aku tidak takut, kita telah melalui banyak hal bersama, ini bukan apa-apa, tapi Dali. Jangan khawatir, jika sesuatu terjadi padaku. Berbicara tentang Hong Dali, tatapan Hong Weiguo penuh dengan rasa puas. Dali akan membalaskan dendamku dan menghancurkan seluruh kamar dagang sumber daya, aku yakin akan hal itu. Bajingan ini, dia biasanya sangat acuh tak acuh, namun, di saat-saat seperti ini, dia ternyata bisa diandalkan. Lan Ruoxi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Paling-paling, kita akan menjadi pengemis selama kita hidup, kita akan mendapat kesempatan untuk bangkit kembali, jangan beritahu dia tentang pertemuan itu terlebih dahulu, tentu saja, kita masih bisa memanfaatkan keberuntungannya, oh ya, haruskah kita meminta bantuan dari kepala biro? Kita akan mendekatinya jika memang tidak ada jalan keluar, masih terlalu dini. Selain itu, saya rasa ada yang tidak beres dalam rapat kamar dagang, namun, saya tidak dapat memikirkan apa yang salah saat ini. Hong Weiguo menarik napas dalam-dalam. Baiklah, ayo, kita perlu mulai melaksanakan apa yang telah kita rencanakan. Pintu surga, tingkat atas, ruang konferensi besar. Akhirnya semuanya berjalan sesuai rencana. Wen Jianan meletakkan kakinya di meja konferensi dan menarik napas panjang. 2 hari ini sangat menakutkan. Benar sekali, jantungku hampir melompat keluar dari mulutku. Sun Yuanzu menggelengkan kepalanya. Sialan, orang-orang dari keluarga Hong tidak mudah ditangani, tak disangka Hong Weiguo mampu mengumpulkan aset senilai lebih dari 300 miliar, Ceo Wen, mari kita mulai dengan cepat, penundaan yang tidak semestinya dapat menimbulkan masalah. Baiklah, mari kita mulai rencananya. Bab 537. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, Bagian 8. Sore hari pemakzulan CEO Sangle, Hong Weiguo. Pukul 1 siang. Kota Shanghai Tianhai, di Hotel Li Jing, tempat Hong Weiguo dan istrinya Lan Ruoxi menginap. Hong Weiguo duduk di depan laptopnya dan menarik napas dalam-dalam. Ada apa denganku, bukankah semuanya sudah diatur, mengapa aku merasa sangat cemas? Hong Weiguo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menarik napas dalam-dalam lagi dan menerima permintaan panggilan video dari ayahnya, Hong Tu. Diberhentikan dari kamar dagang sumber daya adalah masalah besar, dia harus melapor kepada ayahnya. Setelah sekitar 5 menit, panggilan video tersambung. Ketika Hong Weiguo hendak berbicara, tanpa bertanya apakah ada yang terjadi, Hong Tu berkata, Weiguo, mengapa semangatmu begitu rendah, apakah kamu masih menjadi kebanggaan keluarga Hong? Ayah, apakah ayah menyadari ada yang berbeda dariku? Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Hong Weiguo terkejut. Apakah ayah bisa mengetahuinya? Ada sesuatu yang terjadi, kan? Hong Tu menyentuh jenggotnya. Dia tidak tampak khawatir. Mungkin sesuatu seperti pemakzulan dari kamar dagang, masalah sekecil itu membuatmu sangat khawatir. Pemakzulan adalah masalah kecil. Hong Weiguo terdiam. Setelah beberapa saat, Hong Weiguo berkata dengan cemas, pemakzulan diikuti oleh pengepungan skala penuh, begitu dimulai, itu akan menyambar seperti sambaran petir, tidak mungkin bagi perusahaan manapun untuk lolos darinya, investigasi resmi akan dilakukan, dan perusahaan-perusahaan besar akan bersama-sama mengepung, tidak peduli seberapa banyak akal atau kompetennya saya, itu akan menguras energi saya, pada saat itu, bahkan jika keadaan telah berubah menjadi lebih baik, akan ada kerugian besar. Inilah yang benar-benar dikhawatirkan Hong Weiguo. Menghadapi pengepungan, bahkan jika rencananya berhasil, pasti akan ada kerugian, dan itu tidak akan sedikit jumlahnya. Weiguo. Hong Tu menggelengkan kepalanya tetapi tidak berbicara tentang pemakzulan. Di keluarga Hong, dari atas ke bawah, pernahkah Anda melihat seseorang yang runtuh setelah satu kemunduran? Adakah yang cemas tentang untung dan rugi, ragu-ragu untuk maju, seperti Anda sekarang? Mendengar itu, Hong Weiguo berpikir dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun, tentu saja. Weiguo, kamu selalu menjadi kebanggaan keluarga Hong. Hong Tu tidak marah. Dia tertawa sambil berkata, ketika kamu masih sekolah, kamu menjadi raja sekolah tanpa bergantung pada latar belakang keluargamu. Saat itu, kamu bersemangat tinggi dan sombong, kamu menggunakan modal awal 50 juta yang diberikan kepadamu untuk mendirikan Sangle. Dalam waktu 2 tahun, nilai asetmu meningkat menjadi 1,5 miliar. Betapa briliannya kamu, ketika keluarga Qian melihat potensi dalam bisnis mesin pencari. Mereka mencoba mengklaim bisnis tersebut dengan menginvestasikan 3 miliar yuan. Hanya dengan beberapa trik, kamu berhasil mengalahkan mereka, menyebabkan mereka menjauhi bisnis internet selama 10 tahun. Betapa mendominasinya kamu. Tapi lihatlah dirimu sekarang, tidak yakin dan cemas. Hong Tu mendesah. Ketika keturunan lainnya memandang rendah si bajingan, Dali, dan mengucilkannya, di pertemuan keluarga, kau rela memunggungi semua orang hanya untuk mempertahankan posisi Dali dalam keluarga, betapa tegas dan agresifnya dirimu. Benar sekali, apa yang terjadi padaku? Hong Weiguo mengacak-acak rambutnya dan bergumam. Ada apa denganku? Weiguo, aku tahu kamu sedang dalam tekanan yang berat. Suara Hong Tu penuh dengan belas kasih.
Kamu adalah anakku, aku melihatmu tumbuh, aku tahu kamu pasti akan membuatku bangga. Kemunduran dalam hidup adalah hal yang biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnismu berjalan terlalu mulus. Aku tahu itu bukan hal yang baik. Ketika kamu terbiasa dengan hal-hal kecil yang berjalan lancar, ketika kamu mengalami kemunduran pada hal-hal yang lebih besar, mudah untuk merasa patah semangat dan putus asa. Semua manusia punya gairah dan keinginan, bisnismu sudah di jalur yang benar, dengan kinerja Dali yang luar biasa akhir-akhir ini, kamu mulai mengendur, itu biasa, lagi pula. Tidak banyak yang tidak berperasaan seperti Dali, kamu berbeda, tidak peduli seberapa jeniusnya kamu hanyalah orang biasa, kamu menderita pukulan dan kamu merasa tidak berdaya, itu bukan apa-apa. Heavenly State punya pepatah lama, uang datang dari bahaya, pemakzulan bisa menjadi titik balik. Titik balik, gumam Hong Wei Guo, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Ayah, maksudmu? Haha, sepertinya kau menyadari sesuatu. Hong Tu tertawa sambil menggerakkan jenggot dan alisnya. Kau memang jenius dari keluarga Hong, kau mengerti maksudnya. Kamar dagang sumber daya dimulai 100 tahun yang lalu, itu terjadi selama masa perang ketika keadaan sedang buruk, negara surgawi besar dan memiliki banyak sumber daya, banyak negara mengincar kita, terutama Amerika, Jaban, Del, ketika pemerintah memutuskan untuk membentuk kamar dagang sumber daya, tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua pengusaha kaya di negara itu, begitu ada pengkhianat yang ditemukan, mereka akan dimaksulkan dan dimutilasi sampai mati sehingga mereka tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Tetapi keadaan berubah, mustahil bagi kamar dagang sumber daya untuk tetap seperti 100 tahun yang lalu, oleh karena itu. Hong Tu memandang Hong Wei Guo. Uang datang dari bahaya, anakku, kurasa kau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, aku mengerti. Mata Hong Wei Guo berbinar dan tiba-tiba tampak lebih bersemangat. Ayah, aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Hahaha, kamu memang kebanggaan keluarga Hong, teruskan saja, apapun yang terjadi. Keluarga Hong akan mendukungmu, tidak perlu merasa cemas. Hong Tu tertawa. Itu bukan masalah besar, paling-paling, kita akan mulai dari awal lagi. Ya, aku akan pergi mengaturnya sekarang. Jam 9 malam itu. Wei Guo, mengapa kamu memanggil kami ke sini selarut ini? Liu Yihui dan Mutai masuk diam-diam. Liu Yihui segera bertanya, apakah ada perubahan yang tidak terduga? Melihat kedua pria yang telah menjadi sahabatnya karena perselisihan, Hong Wei Guo tersenyum dan berkata, duduklah, cepat, aku memanggil kalian ke sini hari ini karena aku telah memikirkan masalah ini dengan lebih saksama dan sekarang punya rencana baru. Baiklah, ceritakan pada kami. Mutai berkata dengan suara pelan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu semampu kami. Aku tidak akan memanggil kalian berdua ke sini jika aku tidak yakin dengan karakter kalian. Hong Wei Guo berkata perlahan, kali ini, kita tidak bisa begitu saja menyerah pada takdir dan menunggu ajal menjemput, ini bukan gayaku. Saat Hong Wei Guo berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menekan bahu Mutai dengan keras. Dia mengerahkan seluruh tenaganya. Jelas, kali ini dia telah mengambil keputusan tegas. Wei Guo, kamu. Liu Yihui bertanya dengan ragu, kamu bermaksud untuk? Hong Wei Guo menenangkan pikirannya dan menjawab perlahan, aku telah memikirkan banyak hal dengan saksama selama beberapa jam terakhir dan telah memutuskan bahwa aku akan membagi Sangle menjadi 4 bagian, Liu Tua, kau dan Tai Tua akan mengambil 1 bagian masing-masing. Wei Guo, apa kau serius, kata Mutai, terkejut. Bagaimana kita bisa melakukan itu, aku dan Liu Tua mengambil bagian sebesar itu tanpa melakukan apapun, ini. Jangan terburu-buru, dengarkan aku dulu. Hong Wei Guo menyuruh kedua pria itu duduk sebelum melanjutkan, pengepungan kamar dagang akan menyambar seperti petir, aku tidak akan menjelaskan secara rinci tentang apa yang akan terjadi. Inti masalahnya adalah jika aku duduk di sini dan menunggu, perusahaanku pasti akan mengalami kerugian apapun yang terjadi pada akhirnya, satu-satunya yang akan diuntungkan adalah Qian Guangzhou, aku tidak akan membiarkannya menang. Tetapi jika kita mengikuti rencana kita sebelumnya, Liu Yihui memikirkannya dan berkata, selama kita bertahan selama beberapa hari, keadaan mungkin akan membaik. Bahkan jika itu terjadi, itu tidak ada gunanya. Hong Wei Guo tertawa dan berkata, jika kita biarkan semuanya seperti apa adanya dan membiarkan kamar dagang melakukan apa yang mereka anggap pantas dengan Sangle, kerugianku akan besar, itu bukan sesuatu yang akan kubiarkan terjadi. Jika aku membagi Sangle menjadi 4 bagian dan memberikan 1 bagiannya, itu 25%, kepada keluarga Hong, 2 bagian senilai masing-masing 30% untuk kalian berdua, dan meninggalkan 15% terakhir atas namaku. 15% ini terdiri dari semua bisnis lain-lain yang tidak benar-benar menguntungkan tetapi akan sia-sia jika aku meninggalkannya begitu saja. Beberapa dari mereka hanya menghasilkan cukup uang untuk menutupi biaya operasional mereka, dan yang lainnya merugi setiap tahun. Bagian ini akan menjadi milikku. Bagi Sangle menjadi 4 bagian, kalian berdua, cari Wen Jianan dan minta media untuk membuat pengumuman, 60% ini akan dilindungi. Lagi pula, kamar dagang tidak mengatakan bahwa asetku tidak dapat ditransfer, kalian berdua belum dimaksudkan,
jadi Qian Guangzhou tidak akan dapat melakukan apapun kepadamu bahkan jika dia mau, kamar dagang mungkin tidak akan berani bertindak berlebihan dengan bagian yang ditransfer ke keluarga Hong berdasarkan koneksi yang dimiliki keluargaku. Lagi pula, bagian itu tidak terlalu besar. Jadi, satu-satunya bagian yang dapat diserang oleh kamar dagang adalah berbagai bisnis yang menggunakan nama saya. Apakah saya memiliki bagian ini atau tidak akan memengaruhi Sangle sedikit pun. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya. Bahkan, saya harus berterima kasih kepada Qian Guangzhou karena telah membantu saya akhirnya menyingkirkan bagian bisnis saya yang penuh tumor ini. Ketika Hong Weiguo selesai berbicara, mata Mutai dan Liu Yihui langsung berbinar. Ide bagus, ini benar-benar ide yang hebat. Dengan cara ini, fondasi Sangle tidak akan hancur. Mereka akan dapat menyingkirkan bisnis-bisnis yang tidak menguntungkan. Mengenai Hong Dali, Liu Yihui dan Mutai tidak akan pernah mengkhianatinya. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat Hong Dali, tetapi Liu Yihui dan Mutai sama sekali tidak meragukannya. Tuan Tua Liu, yang sebelumnya menderita kanker perut stadium akhir, kini sangat sehat sehingga ia bisa bermain bola bulu. Ya, kami akan melakukannya. Liu Yihui mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Bagian yang diambil alih oleh All Tai dan aku hanya akan menjadi nama saja. Semua uang yang diperoleh akan ditransfer kembali kepadamu. Bagaimanapun, mereka tidak dapat mengganggu kepada siapa kami akan memberikan keuntungan. Mutai berkata, ya, pindahkan saja ke nama Dali, hehe, Qian Guangzhou tidak bisa berbuat apa-apa meskipun itu membuatnya kesal. Kali ini, Lao Liu dan aku akan menjadi stafmu. Benar, ini dia. Hong Weiguo tertawa terbahak-bahak. Kali ini, aku, Hong Weiguo, akan bertarung dengan terhormat dan jujur dengan Qian Guangzhou. Dia sebaiknya berhati-hati, sebenarnya, dia akan sangat membantuku. Bisnis-bisnis yang ditinggalkan atas namaku ini merugi sekitar 2 hingga 300 juta setiap tahun. Mereka seperti tumor beracun dan sekarang, akhirnya aku akan menyingkirkan mereka sepenuhnya, haha. Hahaha, Pak Tua Hong, semangat juangmu akhirnya kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, hahaha. Setelah ini, kita tinggal menunggu rencana kita terlaksana. Qian Guangzhou, tunggu saja dan lihat saja. Oh, era hebat keluarga Hong akhirnya hampir tiba. Bab 538. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, Bagian 9. Di lantai teratas pintu surga, ruang konferensi 5 tokoh terkemuka. Iya, kesuksesan akhirnya ada di depan mata kita. Wen Jianan meletakkan kakinya di meja rapat sebelum mengembuskan napas panjang. Besok pengepungan dan penindasan dimulai, barulah kita bisa melaksanakan rencana kita. Kemudian, kita akan memberi Qian Guangzhou berita palsu untuk memancingnya agar terpancing. Segala hal setelah itu akan mudah ditangani. Benar. Sun Yuanzu tertawa. Rencana kita akhirnya dijalankan, efeknya akan sangat hebat. Di pihak kepala biro, semuanya telah diatur. Jenderal An, salah satu dari 3 jenderal besar di Tianjing, bahkan secara pribadi terlibat dalam hal ini, pasti tidak ada masalah. Pada akhirnya, hal-hal baik tidak terjadi sementara hal-hal buruk menjadi kenyataan. Tepat saat Sun Yuanzu menyelesaikan perkataannya, asisten itu tiba-tiba bergegas masuk dan berkata dengan penuh hormat, 5 penengah, Liu Yihui dan Mutai datang untuk meminta audiensi. Mereka berdua ada di sini saat ini. Mendengar berita itu, jantung Wen Jianan dan 5 orang lainnya berdebar kencang. Wen Jianan bertanya dengan nada sedih, baiklah, sepertinya keadaan akan berubah. Lupakan saja, biarkan mereka masuk. Saat ini sudah lewat pukul 10 malam. Fakta bahwa Mutai dan Liu Yihui meminta pertemuan, itu pasti tidak baik untuk rencananya. Direktur Wen, selamat malam. Begitu memasuki pintu, Liu Yihui buru-buru menyapa Wen Jianan dan 5 orang lainnya. Senang bertemu dengan kalian, 5 orang bangsawan. Masih baik-baik saja. Wen Jianan bertanya dengan curiga, Direktur Liu, Anda datang sangat terlambat. Ah, begini. Liu Yihui tersenyum lebar dan mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya. Ia menyerahkan dokumen itu kepada Wen Jianan sebelum berkata, Hong Weiguo telah membagi Sangle menjadi 4, Mutai dan aku masing-masing menerima 30% darinya, di antara 40% sisanya, keluarga Hong memiliki 25%, sedangkan 15% sisanya adalah milik Hong Weiguo. Ini adalah dokumen transfer, silakan lihat, Direktur Wen. Ah, Weiguo juga berkata, Mutai terkekeh di satu sisi. Bagian yang dia tinggalkan dapat ditangani sesuai keinginan kamar dagang. Ini. Wen Jianan menerima dokumen itu dan bingung apakah harus tersenyum atau menangis. Setelah itu, dia mengangguk pelan dan tersenyum. Kalau begitu, izinkan aku mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Aku sudah tahu masalah ini sekarang, tinggalkan dokumen itu di sini dulu. Menurut peraturan perlindungan kamar dagang, saham Sangle atas nama kalian berdua pasti tidak akan disentuh. Menurut sejarah keluarga Hong, saham mereka juga tidak akan disentuh. Kalian berdua bisa tenang. Kalau begitu, terima kasih atas bimbinganmu. Liu Yihui dan Mutai saling berpandangan sebelum berkata, kami pamit dulu. Ya, pergi sekarang.
Setelah Liu Yihui dan Mutai pergi, Wen Jianan mengusap pelipisnya dengan keras. Apa-apaan ini? Aku tahu tidak ada seorang pun di keluarga Hong yang mudah ditangani. Mereka benar-benar melakukan hal seperti itu. Sun Yuanzu juga berkata dengan heran, Hong Weiguo benar-benar memiliki keberanian dan ketegasan untuk membagi Sangle menjadi 4, dengan cara ini, 3 bagian lainnya akan menerima perlindungan dan properti yang tersisa atas namanya semuanya akan bernilai kecil, dia akan hampir tidak mencapai titik impas atau menderita kerugian, sungguh langkah yang mengesankan, dia pada dasarnya menggunakan tangan Qian Guangzhou untuk sepenuhnya membelah tumor kanker ini. Benar, Wen Jianan tertekan. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah jenius, dengan langkah yang begitu berani, dia memberi muka pada kamar dagang dan sekaligus mempermalukan Qian Guangzhou. Dia tidak menderita kerugian apapun tetapi sebaliknya bersikap riang tanpa ada akibat. Melihat ekspresi Liu Yihui dan Mutai, mereka berdua mungkin akan menjadi pekerja gratis bagi Hong Weiguo setelah ini. Hong Weiguo ini tidak diragukan lagi adalah jenius pertama keluarga Hong. Sebelumnya, aku telah memusatkan perhatianku sepenuhnya pada Hong Dali. Dari apa yang terlihat, seperti bagaimana dua saudara saling percaya dan bekerja sama secara serempak, keduanya tidak bisa dianggap enteng. Kali ini, dia bisa merasa tenang sementara kita dalam masalah. Sun Yuanzu mengamuk. Awalnya, menurut rencana, Hong Weiguo akan dimaksulkan dan Sangle akan dikepung dan ditekan. Setelah itu, Qian Guangzhou akan pusing karena keberhasilannya dan kepala biro akan mengirim orang untuk mengambil tindakan. Setelah rencana besar itu berhasil, yang tersisa hanyalah menyingkirkan Qian Guangzhou dan menghadiahkan Qian Family Energy Group Co., Ltd., kepada Hong Weiguo sebagai kompensasi. Kali ini kita tamat, langkah Hong Weiguo benar-benar mengacaukan rencana kita. Menurutmu apa yang harus kita katakan? Sebenarnya, langkah Hong Weiguo juga tidak salah. Wen Jianan berkata perlahan, jika kita berada di posisinya, ini adalah pilihan paling cerdas dan paling tepat yang mungkin bisa kita ambil, bahkan untuk membangun posisi yang aman, mengenai rencana kita jelas tidak boleh membiarkan dia mengetahuinya, masalahnya sekarang adalah rencana kita harus diubah mulai sekarang, fakta bahwa Mutai dan Liu Yihui datang mencari kita pasti akan dilaporkan di berita besok pagi, begitu dilaporkan di berita, Qian Guangzhou pasti akan mengetahuinya, saat itu, ekspresinya akan sangat menarik. Tidak penting apakah ekspresi pengkhianat besar itu bagus atau tidak. Sun Yuanzu berkata dengan mendesak, masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan sekarang, bagaimanapun, aku tidak peduli, kamu adalah pemimpin kami, kamu yang memutuskan tentang hal ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Wen Jianan menggelengkan kepalanya dan tertawa tak berdaya. Serahkan situasi sulit ini kepada kepala biro dan minta dia untuk mengurusnya, kita harus menunggu dan melihat saja. Baiklah, kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang. Malam itu, pukul 11 malam, pasukan kriminal polisi kota Tianjing. Sebenarnya, jika itu adalah misi biasa, bawahan dapat dengan mudah membuat pengaturan yang diperlukan. Namun, karena implikasinya sangat besar kali ini, An Yangsu secara pribadi memimpin tim, dengan prestisenya di militer, ia pasti dapat menjamin keberhasilan penuh. Itu berdasarkan fakta bahwa meskipun sudah larut malam, An Yangsu masih memberikan ceramah peringatan kepada regu polisi. Bagaimanapun, tidak mungkin ada kesalahan dalam masalah ini. Semuanya, dengarkan aku baik-baik. Selama ini, An Yangsu selalu berbicara dengan sikap bandit yang dimiliki sebagian besar personel militer generasi yang lebih tua. Air liurnya menyembur kemana-mana saat dia berteriak, misi besok sangat istimewa, kita pergi ke sana untuk mengundang orang, bukan menangkap mereka, berhati-hatilah dalam tindakan kalian, jika aku menemukan seseorang yang merusaknya, aku akan mengulitinya hidup-hidup, apakah kalian mengerti? Melihat para prajurit membawa senapan berisi peluru di tempat kejadian, para petugas polisi yang hadir jujur sedikit tercengang. Acara sebesar itu untuk mengundang orang. Tidak menangkap mereka. Ini, misi sebelumnya tidak mengatakan demikian. Karena personel militer penting secara pribadi memberikan instruksi, mereka tentu harus setuju dengannya. Kami mengerti. Juga, lanjut An Yangsu, ketika kita sampai di sana, buatlah dirimu semenarik mungkin, berpura-puralah menjadi penjahat. Tahukah kamu penjahat, sejahat apapun dirimu, tunjukkanlah, namun, setelah mengundang mereka, sediakan banyak teh dan jangan berhemat dalam menyediakan minuman, mereka harus menjadi yang terbaik, selain ponsel yang tidak dapat digunakan, siapkan juga komputer tidak dapat terhubung ke internet, tetapi jaringan lokal dapat terhubung, bersihkan gedung olahraga dan ganti air di kolam renang dengan air bersih. Polisi itu bahkan lebih terkejut. Apakah kita menangkap atau mengundang seorang master? Juga, setelah mengundang mereka, agar mereka tidak merasa bosan, aku ingin kamu bermain game bersama mereka, berolahraga, minum, dan mengobrol tentang kehidupan, apapun boleh. Polisi bahkan lebih terkejut lagi. Ini meminta kami melakukan 3 kali di luar lingkup tugas kami, astaga. Sebelum tiba, Kepala Biro dan An Yangsu sudah merencanakan segalanya. Langkah pertama adalah mendakwa Hong Weiguo, lalu menyingkirkan Sangle. Itu langkah kedua.
Berperanlah dengan indah dan ciptakan delusi bahwa perusahaan Sangle akan runtuh untuk memungkinkan bagian akhir dari rencana dimulai. Apa-apaan ini? Hanya itu yang harus kukatakan, siapapun yang merusak ini akan dihukum menggunakan hukum militer. Setelah An Yangsu menyelesaikan instruksinya, dia melambaikan tangannya. Bu! Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, telepon tiba-tiba berdering. An Yangsu melihat teleponnya dan segera mengubah kata-katanya. Semuanya, tunggu sebentar, biarkan aku mengangkat telepon penting ini. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke samping dan mengangkat telepon, bergumam sebagai tanggapan. Setelah beberapa saat, An Yangsu tiba-tiba menepuk pahanya dengan keras. Anak baik, kamu cukup mampu, hahaha, apa-apaan, kamu melakukannya dengan baik. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, An Yangsu berlari kembali setelah menutup telepon. Ada perubahan pada rencana malam ini, semua orang harus bekerja lembur. Polisi di bawahnya, ya ampun, situasi apa yang terjadi lagi? An Yangsu berkata, target penangkapan telah berubah, mereka yang diundang tidak lagi dibutuhkan. Kali ini kita benar-benar menangkap mereka. Ingat orang-orang dalam daftar nama berikut, saya akan membacakannya kepada kalian semua, satu persatu, bahkan jika kalian harus menggali sedalam 3 kaki, kalian harus melihat ke atas dan menemukan semua informasi mereka, jika buktinya meyakinkan, maka mereka semua dapat ditangkap besok. Markas Besar Distrik Militer Tianhai, di dalam kantor sementara Kepala Biro. Hong Wei-guo ini tidak diragukan lagi adalah jenius nomor 1 dari keluarga Hong. Kepala Biro mengusap pelipisnya dengan kedua tangan dan berkata dengan nada muram, bagaimana dia bisa memikirkan tindakan yang begitu berani, masalahnya adalah tindakan itu telah memberinya posisi yang aman, mulai sekarang, ini akan menjadi situasi yang sulit bagi kita. Rencananya kali ini memang cukup besar. Kepala Biro yakin bahwa semuanya dapat dikendalikan dengan ketat. Setelah semuanya berhasil, maka keluarga Qian milik konglomerat Toyoda akan benar-benar hancur. Total aset gabungan keluarga Qian melebihi 30 miliar yuan. Qian Family Energy Group Co., Ltd., kemudian dapat diberikan kepada Hong Wei-guo sebagai kompensasi. Namun, ia tidak menyadari bahwa meskipun setiap bagian dari rencananya dapat dianggap sempurna, ia sayangnya telah mengabaikan bagian yang paling penting. Itulah keberanian Hong Wei-guo. Meskipun ia lahir dari keluarga kaya dan berpengaruh, ia memulai semuanya dari nol. Setelah beberapa tahun, ia mendirikan perusahaan jaringan yang besar. Saat sosok seperti itu telah sepenuhnya melepaskan bebannya, betapa menakutkannya ia di luar dugaan semua orang. Kepala Biro, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mo Huishou bertanya dari satu sisi. Jenderal An telah diberitahu tentang perubahan rencana tersebut besok. Rencana awal untuk mengepung dan menekan Sangle telah diubah menjadi sepenuhnya menyingkirkan tumor kanker dari Direktur Hong. Namun, hal-hal setelah itu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa rencana tidak dapat mengikuti perubahan yang diperlukan. Karena perubahan sudah terlihat, yang terpenting di bagian akhir adalah bagaimana menanggapi situasi tersebut. Sangle dibagi menjadi 4, sesuatu seperti restrukturisasi aset, Qian Guangzhou akan segera mengetahuinya. Kepala Biro menyentuh dahinya dan berkata perlahan, berdasarkan kepribadian Qian Guangzhou, dia pasti ingin segera mengambil tindakan, dia akan berusaha mengambil sepotong Sangle, bagaimanapun, restrukturisasi aset tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Jika saya Hong Wei-guo, untuk mencegah hal seperti itu terjadi, hal pertama yang akan saya lakukan keesokan paginya adalah membekukan 85% aset yang diberikan, ini akan menyisakan 15% untuk Qian Guangzhou, dengan cara ini, Qian Guangzhou akan berada dalam posisi yang sulit. Langkah Hong Wei-guo sangat mengesankan, adapun rencana kita. Kepala Biro itu mengusap dagunya dan mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Setelah beberapa lama, matanya tiba-tiba berbinar. Saya mengerti. Bab 539. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 10. Tanggal 22 Agustus tahun 2014. Sehari setelah CEO Sangle, Hong Wei-guo, dimakzulkan. Pukul 8 pagi, Tianjin City Salter Club, kantor pusat anak perusahaan di bawah Sangle. Dengan suara, kuang, 7 atau 8 orang menyerbu ke kantor kepala keuangan anak perusahaan. 2 polisi bergegas maju dan menahan kepala keuangan, Wei Deshou. Apakah Anda Wei Deshou? Seseorang telah melaporkan Anda atas dugaan penyalahgunaan narkoba, korupsi, penyuapan, dan kejahatan lainnya yang berjumlah 18. Silakan kembali bersama kami untuk penyelidikan. Tidak, Anda menuduh saya, bohong. CFO Wei tertegun sejenak. Dia berjuang dan berkata, ini ketidakadilan, saya difitnah. Kedua polisi, omong kosong, kami tidak akan menangkap siapapun tanpa bukti bahwa dia pergi. Departemen Sumber Daya Manusia. Yu Guangming, seseorang telah melaporkan Anda karena mengonsumsi narkoba dan menerima suap, silakan kembali bersama kami untuk diselidiki. Departemen Penjualan. Teng Laifu,
Seseorang telah melaporkan Anda atas tuduhan asteris, memiliki 12 wanita simpanan, menghasut kenakalan remaja, dan kejahatan lainnya yang jumlahnya mencapai 12. Silakan kembali bersama kami untuk diselidiki. Hanya dalam satu pagi, semua manajer Departemen Logistik Administrasi, Departemen Perencanaan, Departemen Penyaluran, Departemen Teknis, Kantor Manajemen Umum, Departemen Teknik Proyek, Departemen Audit, Departemen Manajemen Mutu, Departemen Pengembangan Investasi, Departemen Penelitian dan Pengembangan Produksi, Departemen Pembelian, Departemen Layanan Pelanggan, DEL. Dari anak perusahaan ini semuanya dibawa pergi, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Kinerja anak perusahaan ini selalu buruk. Selama akuisisi Hongwei Guo, anak perusahaan tersebut digabungkan untuk dijual. Hongwei Guo telah lama ingin menghentikan restrukturisasi, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Sekarang, Qian Guangzhou telah menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, aset anak perusahaan ini dibekukan. Tuduhan yang diajukan adalah penggelapan pajak, dan mereka pun diselidiki oleh otoritas pajak. Lebih dari 40 perusahaan besar di negara itu telah mengajukan gugatan terhadap anak perusahaan ini pada saat yang sama. Ada gugatan yang melibatkan pornografi, dakwaan, dan pelanggaran, serta monopoli, tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Gugatan hukum diajukan. Semua orang tegang. Semua manajer anak perusahaan ini dicinduk. Keuangan dibekukan, dan gaji tidak dapat dibayarkan kepada karyawan yang hampir tidak mampu bertahan hidup. Semua orang panik. Hanya dalam waktu 2 jam, sejumlah besar karyawan mulai mengajukan pengunduran diri. Manajer SDM juga ditangkap. Karyawan meninggalkan perusahaan begitu saja, siapa yang akan terus bekerja tanpa gaji? Maka, anak perusahaan ini, yang rugi 50-60 juta setahun, berakhir dengan sangat sederhana. Tentu saja, ini hanya salah satu anak perusahaan yang merugi. Anak perusahaan lainnya ditangani dengan cara yang sama. Markas Besar Distrik Militer Tianhai. Pak Tuan, bagaimana keadaanmu? Keadaan selalu berubah. Tidak peduli seberapa hati-hatinya kepala biro, dia tetap gelisah. Hongwei Guo bermain dengan baik, jangan mengacaukan segalanya, jangan menahan apapun yang perlu diperiksa atau dilakukan. An Yangsu, yang selalu riang, berkata dengan sembunyi-sembunyi, sama sekali tidak masalah, aku sudah mempelajari orang-orang ini tadi malam, kejahatan yang paling kecil adalah mencari pelacur, bagaimanapun, para eksekutif perusahaan dari anak perusahaan seperti ini bekerja serabutan dari hari ke hari, ketika membicarakan bisnis, sudah biasa bagi mereka untuk mengunjungi pusat relaksasi dan kelab malam, hampir semua orang bersalah akan hal itu, tidak akan ada kecelakaan. Ini, kepala biro tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, itu sudah cukup ngomong-ngomong, dari mana Anda mendengar istilah perawatan kesehatan besar? Dari interogasi, An Yangsu tertawa. Itu istilah yang bagus. Pintu ke surga. Hahaha, bagus, kerja bagus. Qian Guangzhou melihat laporan kemajuan dari asisten Sun Yuanzhu dan tertawa terbahak-bahak. Hongwei Guo, memangnya kenapa kalau kamu seorang jenius, menghadapi pengepungan dari kamar dagang, berapa lama kamu bisa bertahan di perusahaanmu, 10 hari, 20 hari? Asisten Sun Yuanzhu berkata, CEO Qian, saat ini, metode kamar dagang cepat dan ganas, selanjutnya. Tidak, itu tidak cukup. Qian Guangzhou menggertakkan giginya dan berkata, Hongwei Guo terlalu kuat, meskipun kamar dagang sangat kuat, itu akan memakan waktu terlalu lama, kita tidak bisa memberi Hongwei Guo kesempatan apapun, sampaikan pesan ini, mereka yang berhasil dalam pengepungan ini, kita akan memperlakukan mereka dengan baik saat mereka berbisnis dengan keluarga Qian di masa mendatang. Baiklah. Ketika asistennya pergi, Qian Guangzhou mengeluarkan laptopnya untuk memeriksa berita terbaru. Bagi perusahaan sebesar Sangle, begitu kamar dagang mengepungnya, wartawan dari berbagai media pasti akan melaporkannya. Harga saham Sangle kemudian akan turun drastis. Saat itu, Hongwei Guo hanya bisa menyaksikan aset Sangle menyusut seiring berjalannya waktu. Iya, seharusnya itu menjadi berita utama hari ini. Qian Guangzhou tertawa saat membuka situs web itu. Kemudian, dia tercengang. Sangle memang menjadi berita utama. Namun, tidak seperti yang dibayangkan Qian Guangzhou. Itu sangat berbeda dari apa yang dibayangkannya. Perusahaan Sangle mengumumkan telah memulai restrukturisasi strategis dengan perusahaan Turki dan Jianbao Plaza. Apa, Sangle dan Turki Software, serta Jianbao Plaza, sedang melakukan restrukturisasi strategis bersama. Qian Guangzhou membuka halaman web dan membaca dari awal hingga akhir. Dia membanting laptop ke tanah dengan keras dan berteriak, bagus sekali, Hongwei Guo, kamu hebat, kamu benar-benar memikirkan ini, memberikan keluargamu dan keluarga Liu masing-masing 30% saham, sialan kamu. Setelah berteriak lagi, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Keluargamu dan keluarga Liu masing-masing memiliki 30%, berdasarkan karakter Hongwei Guo, dia pasti akan memberikan sebagian lagi kepada keluarga Hong, kalau begitu, bagian yang dipegang Hongwei Guo.
Berpikir sampai di titik ini, Qian Guangzhou menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Kemudian, dia bergegas mencari Sun Yuanzu segera. Begitu mereka bertemu, Qian Guangzhou buru-buru bertanya, Cheo Sun, Hong Weiguo telah mengatur ulang aset Sangle. Aku sudah tahu itu. Sun Yuanzu menghela napas dan merentangkan tangannya tanpa daya. Keluargamu dan keluarga Liu masing-masing memiliki 30%, keluarga Hong memiliki 25%, bagian itu telah dibekukan, sekarang sedang dalam proses pemindahan, seperti yang Anda ketahui, keluargamu dan keluarga Liu adalah anggota resmi kamar dagang kami. Kami tidak dapat melakukan apapun terhadap aset atas nama mereka. Keluarga Hong memiliki 1/4 dari aset tersebut, dan semuanya adalah aset tetap. Latar belakang keluarga Hong agak istimewa. Kami juga tidak bisa berlebihan. Ini. Qian Guangzhou memerah dan pucat pada saat yang sama. Dia sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah beberapa saat, Qian Guangzhou menggertakkan giginya dan pergi untuk membuat pengaturan lain, bahkan jika itu hal kecil, dia akan melakukan apa yang dia bisa. Pukul 10 pagi tanggal 22, berita tentang 3 raksasa internet, keluarga Hong, keluarga Liu, dan keluargamu menyebar dengan cepat di internet. Ketiga perusahaan ini menguasai hampir 70% modal internet. Dengan penyatuan ini, harga saham ketiga perusahaan tersebut naik drastis. Dari pukul 10 pagi, harga saham keluargamu naik dari 39,2 menjadi 41,16. Harganya masih terus meningkat. Berikutnya adalah perangkat lunak Turki milik Liu Yihui. Harga sahamnya naik dari 38,5 menjadi 40,425. Dalam waktu setengah jam, total aset keluargamu meningkat dari 26 miliar menjadi 27,3 miliar. Perangkat lunak Turki milik Liu Yihui meningkat dari 24,2 miliar menjadi 25,4 miliar. Begitu aset Sangle mencair, 60% yang diberikan kepada mereka juga akan bertambah. Langkah indah Hong Weiguo bukan saja berhasil menyingkirkan anak perusahaan yang berkinerja buruk, tetapi naiknya harga saham juga memberinya penghasilan beberapa miliar. Ini merupakan langkah klasik dalam buku teks untuk saham sampah dengan imbalan saham berkualitas. Pukul 1 siang, lebih banyak berita muncul di internet. Kuge Music, situs web berbagi video Sokul, dan 16 perusahaan internet lainnya telah mengumumkan kolaborasi mereka dengan Sangle, Jianbao Plaza, dan Turki Software. Begitu berita itu dirilis, seluruh ekonomi pasar terguncang. Raksasa internet ini akan bekerja sama. Semua perusahaan akan untung dan bekerja sama. Banyak sekali pemegang saham yang mulai membeli saham-saham raksasa internet ini. Tidak butuh waktu lama bagi semua saham dari puluhan perusahaan daring ini untuk mencapai batas perdagangan tertinggi. Sialan, sialan, Hong Weiguo, kau kejam sekali. Qian Guangzhou memegang laptop baru di tangannya dan melihat setiap berita yang berkaitan dengan berita yang menggemparkan ini. Ia sangat marah sampai urat-urat wajahnya menonjol. Qian Guangzhou ingin menyingkirkan Hong Weiguo karena dia cemburu. Cemburu pada bakatnya, cemburu pada ketegasannya. Hong Weiguo lebih baik darinya dalam segala hal, dan dalam semua aspek. Dia tidak mau mengakui kekalahan. Tentu saja tidak. Oleh karena itu, dia ingin menjatuhkan Hong Weiguo dengan cara apapun. Kalau tidak, bekas lukanya tidak akan pernah sembuh. Dia berada di tahap akhir kemenangan, siapa yang mengira bahwa hanya dengan merestrukturisasi asetnya, Hong Weiguo akan membahayakan semua rencananya. Dia bahkan membantu menyingkirkan anak perusahaan Sangle yang merugi. Bagaimana dia bisa menoleransi ini? Hong Weiguo, lebih baik kau berhati-hati. Pada saat yang sama, kota Tianhai, Lijing Hotel. Uang memang datang dari bahaya. Hong Weiguo melihat berita di layar komputernya dan tertawa. Kali ini, kolaborasi perusahaan kami menghasilkan hasil yang sangat baik. Haha, Pak Tua Hong, kau memang pemberani. Liu Yihui tertawa terbahak-bahak. Bagus, dia harus mengakui kekalahan. Hehe, menurut rencana kita, sudah hampir waktunya bagi Gong Ziwen untuk mencari Tuan Muda Dali. Qian Guangzhou akan terlihat lebih buruk saat itu. Hong Weiguo tersenyum dan mengangguk. Bajinganku ini, dia pasti lebih kejam dariku, aku yakin itu. Bab 540. Pertemuan Kamar Dagang Sumber Daya, bagian 11. Shanghai Tianhai, di apartemen rahasia Shiroishi Kazuma. Tuan Shiroishi Kazuma, Hong Weiguo telah berhasil dimaksulkan. Kamar dagang sekarang meluncurkan serangan besar-besaran terhadap berbagai departemen bisnisnya. Sun Yuanzu duduk di sofa dan menatap Shiroishi Kazuma, yang sedang minum teh. Dia berkata dengan muram, tetapi Hong Weiguo telah mengatur ulang Sangle dan mentransfer sebagiannya ke keluargamu dan keluarga Liu. Kita hanya dapat menyerang 15% di bawah nama Hong Weiguo yang semuanya sampah. Hong Weiguo memang orang yang sangat pintar, sepertinya aku telah meremehkannya. Shiroishi Kazuma menyeruput tehnya dan berkata, Hong Weiguo tidak boleh diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Aku akan mengatur hal-hal selanjutnya dengan saksama. Konglomerat Toyota tidak akan lupa memberi hadiah kepadamu saat masalah ini selesai.
Karena Tuan Shiroishi sudah bicara, semuanya baik-baik saja. Sun Yuanzu segera berdiri. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik dari Tuan Shiroishi. Baiklah, silahkan. Setelah Sun Yuanzu pergi, mata Shiroishi Kazuma berbinar sebelum dia berkata dengan muram, sepertinya kita harus meningkatkan prosesnya. Kali ini, jika Hong Wei Guo kembali, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Benar sekali. Wada Nakamasa, kepala penasihat hukum konglomerat Toyoda, berjalan keluar dari pintu rahasia. Ia mengangguk dan berkata, jika Hong Wei Guo bangkit kembali, semua usaha kita akan sia-sia, kita harus segera mengambil tindakan terhadap Hong Wei Guo. Begitu Hong Wei Guo meninggal, kekacauan pasti akan menimpa negara surgawi, si kecil boros Hong Dali pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Itu saja. Shiroishi Kazuma menarik napas pendek. Hubungi Presiden, suruh Hattori Jiro menangani misi ini secara pribadi, tangani Hong Wei Guo. Hattori Jiro, pemimpin Iga Ninja, pasukan khusus milik konglomerat Toyoda. Dia memiliki kemampuan transformasi genetika seperti Ratu Zerg Zhangyi. Shiroishi Kazuma pastinya menginvestasikan banyak modal untuk membuatnya membunuh Hong Wei Guo secara pribadi. Pintu surga, tingkat atas, ruang konferensi besar. Saya telah memberitahu Shiroishi Kazuma tentang berita tentang Hong Wei Guo, dia merahasiakannya dan tidak menyebutkan apa yang akan dia lakukan setelah ini. Sun Yuanzu berkata sambil tersenyum, tapi, kurasa dia seharusnya mengatur seorang pembunuh untuk membunuh Hong Wei Guo. Ya, baguslah kalau memang itu yang dia lakukan. Wen Jianan mengangguk dan berkata, ingat, Hong Wei Guo adalah pusat dari seluruh rencana ini, kita bisa melakukan apapun yang kita mau padanya dan perusahaannya, tetapi keselamatannya tidak boleh dikompromikan, kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan, tidak boleh ada kelonggaran dalam perlindungan 24/7, kita harus memastikan keselamatan Hong Wei Guo, atau itu akan menjadi akhir bagi kita semua. Dimengerti. Kerumunan itu pun memberikan jawaban yang tegas. Sun Yuanzu memikirkannya dan bertanya, Cheo Wen, apakah menurutmu tipuan kita akan berhasil? Aku tidak yakin. Aku juga tidak tahu. Tapi ini rencana kepala biro. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti rencananya. Jika semuanya berjalan lancar, sekarang giliran Shiroishi Kazuma untuk bertindak. Pada saat yang sama, di Samudra Timur. Ah, gadis-gadis cantik berbikini, berjemur di bawah hangatnya matahari, hari-hari seperti ini. Pada hari itu, Hong Dali sedang berlayar santai di lautan dengan hiu putih besar Xiao Bai sambil mengagumi teman-teman sekelasnya yang berbikini. Tiba-tiba, Tang Muxin, yang berada di sebelahnya, menunjuk sesuatu di kejauhan dan berseru kaget, Dali, lihat, cepat, sepertinya ada kapal barang yang menuju ke arah kita. Benarkah? Hong Dali melindungi matanya dengan tangannya dan melihat. Benar saja, dia melihat sebuah kapal barang sepanjang puluhan meter menuju ke arahnya. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, sepertinya kapal itu menuju ke arah kita. Siapa yang mencariku? Kapal barang itu melaju sangat cepat, dan tidak lama kemudian berhenti di depan Hong Dali. Di dek, Gong Ziwen, CEO New World Jewelry, berdiri terkesima saat melihat Hong Dali yang duduk di atas hiu putih besar. Dia mengusap matanya karena tidak percaya. Ya Tuhan, apakah aku salah? Tuan Muda Dali sedang menunggangi hiu. Orang di sebelahnya juga menatap dengan mata terbuka lebar. Dia mencubit pahanya dengan keras. CEO Gong, Tuan Muda Dali ini memiliki kemampuan yang hebat. Jangan tanya aku lebih terkejut darimu, ini pertama kalinya aku mendengar orang menunggangi hiu, gumam Gong Ziwen. Tidak mengherankan jika kedua pria itu begitu terkejut, sebenarnya, siapapun akan terkejut melihat, untuk pertama kalinya, Hong Dali menunggangi hiu. Apakah kau mencariku? Hong Dali berteriak ke arah kapal barang. Ada apa? Begini. Ia segera menenangkan diri. Bahkan jika Hong Dali menunggangi seekor naga, hal itu tidak sepenting kebutuhan untuk membicarakan bisnis dengannya. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati, dan ia tidak boleh ceroboh. Gong Ziwen menyeka keringat dingin di dahinya dan dengan cepat menjawab dengan keras, nama saya Gong Ziwen, CEO New World Jewelry, saya teman baik CEO Hong, saya datang ke sini karena ingin berbicara dengan Tuan Muda Dali tentang kerjasama. Bicara soal kerjasama, kau dan aku. Hong Dali menatap orang di sebelah Gong Ziwen. Siapa dia? Dia adalah CEO Zhou, teman saya yang berbisnis batu giok mentah. Gong Ziwen berteriak, Tuan Muda Dali, bisakah Anda datang ke sini agar kita bisa membicarakannya? Saya sungguh-sungguh tulus, jika Tuan Muda Dali tidak percaya kepada saya punya dokumen yang ditandatangani oleh CEO Hong. Baiklah. Hong Dali melambaikan tangan pada Gong Ziwen. Baiklah, tapi aku tidak akan naik, bagaimana kalau Paman Gong turun saja, aku akan meminta Xiao Bai untuk menggendongmu, baru kita bisa membicarakan bisnis. Xiao Bai. Gong Ziwen melihat sekelilingnya, tetapi tidak melihat sesuatu yang tampak seperti Xiao Bai.
Xiao Bai adalah hiu putih besar di bawah pantatku, aku menamainya Xiao Bai. Hong Dali tersenyum. Xiao Bai benar-benar penurut, aku jamin dia tidak memakan orang. Sialan, kamu menamai hiu putih besar itu Xiao Bai. Hiu ini panjangnya sekitar 20 meter. Hiu yang sangat besar. Kamu memintaku untuk melompat ke dalam air. Gong Ziwen sangat takut hingga kakinya seperti jeli, tetapi dia tidak punya pilihan. Betapapun takutnya dia harus bertahan. Kamar dagang telah mulai mengepung Hong Wei Guo dan ada urgensi dalam segala hal. Karena dia telah memilih untuk berdiri di pihak Hong Wei Guo, tidak ada jalan kembali. Kali ini, teriakan menyayat hati terdengar dan Gong Ziwen melompat ke dalam air dengan bunyi plop. Demi bisnis dan masa depannya, dia melakukan yang terbaik. 5 menit kemudian, Hong Dali tersenyum sambil menatap Gong Ziwen, yang akhirnya menenangkan diri. Ia bertanya, Paman Gong, urusan apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya hanya tahu cara menghambur-hamburkan uang, saya tidak tahu cara berbisnis. Itu, Tuan Muda Dali, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Gong Ziwen berkeringat deras saat dia melihat punggung hiu putih besar Xiao Bai. Dia berkata dengan hati-hati, begini, saya mendengar bahwa Tuan Muda Dali suka berjudi batu, jadi saya telah menghubungi seorang teman saya yang berbisnis batu giok mentah dan mengatur pengiriman batu giok mentah berkualitas cukup bagus untuk dikirim. Saya ingin Tuan Muda Dali mencoba keberuntungan Anda dengan mereka. Tentu saja, saya akan mengeluarkan modalnya, jika ada keuntungan, kami akan membaginya 20-80 setelah dikurangi biaya, 20 untuk saya, 80 untuk Anda. Dia adalah orang yang mampu melakukan hal-hal besar. Dia berhasil menunjukkan ketulusannya hanya dengan beberapa patah kata. Tidak hanya itu, dia berhasil sedikit meningkatkan ego Hong Dali. Tentu saja, yang terpenting adalah Hong Dali benar-benar beruntung. Jika Hong Dali berhasil mendapatkan batu dengan kualitas yang luar biasa, yang harus dilakukan hanyalah mengolah batu itu sedikit dan dia akan mendapatkan 20% dari keuntungannya. Pada level itu, meskipun hanya 20%, itu akan setara dengan pendapatan ratusan juta. Yang terpenting, dijamin akan ada keuntungan. Jika dia benar-benar berhasil mendapatkan pipa dengan kualitas unggul seperti milik Hong Wei Guo, dia akan menjadi sangat terkenal sehingga miliaran yuan pun tidak akan menjadi masalah. Semakin kaya seseorang, semakin takut ia pada kematian. Jika ada pipa yang dapat meningkatkan kesehatan seseorang, orang akan membayar puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk itu. Ada alasan lain mengapa dia melakukan ini selain uang. Jika dia berhasil membantu Hong Wei Guo kali ini, di masa depan, hubungan seperti apa yang akan dimiliki kedua keluarga itu? Mereka akan menjadi sahabat karib, saudara sampai mati. Selama Hong Wei Guo hidup bahagia, dia tidak akan pernah kelaparan, terutama karena mereka memiliki Hong Dali, yang keberuntungannya bahkan tak tertandingi, di pihak mereka. Jika memang begitu, Hong Dali mengusap dagunya dan berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah, tunggu sebentar, aku akan bertanya padanya, Paman Gong, kuharap kau tidak keberatan. Sambil berbicara, ia mengeluarkan ponsel pintarnya dan menelepon Hong Wei Guo. Panggilan itu segera tersambung. Hong Dali bertanya, ayah, ada seorang paman bernama Gong Ziwen yang mengaku sebagai temanmu di sini untuk membicarakan bisnis denganku, apakah dia benar-benar temanmu? Hong Dali tidak punya pikiran tapi tidak bodoh. Meskipun Gong Ziwen mengatakan bahwa dia adalah teman ayahnya, dia harus memastikan fakta itu sendiri. Ya, benar, dia sekutu saya di kamar dagang. Hong Wei Guo terkekeh dan berkata, Dali, apakah kamu bersenang-senang di laut, apakah kamu bahagia, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Aku sedang berlayar di atas hiu, hehe. Hong Dali mengatakan yang sebenarnya. Apa, kau bahkan bisa menunggangi hiu? Hong Wei Guo terkejut. Bocah, hati-hati, jika ada kesempatan, aku akan membawa teman-temanku ke sana untuk melihatnya, apakah hiu benar-benar bisa ditunggangi. Tentu saja, Paman Gong sekarang sedang duduk di punggung hiu putih besar Xiao Bai. Hong Dali tertawa gembira. Bocah kecil, permainanmu makin lama makin ekstrim. Suara Hong Wei Guo terdengar ramah. Jangan begadang, beristirahatlah lebih awal jika kamu merasa lelah, angin kencang di laut, ingatlah untuk menutup pintu dengan benar dan masuk ke dalam selimut, jangan sampai masuk angin. Hanya beberapa kata sederhana, tetapi orang bodoh pun dapat mendengar cintanya pada Hong Dali. Ya, baiklah. Hong Dali bertanya, oh ya, ayah, bagaimana keadaan di sana akhir-akhir ini? Di sini. Hong Wei Guo ragu-ragu sebelum tertawa kecil dan menjawab, semuanya baik-baik saja, ibumu dan aku akan pergi berbelanja saat kami bosan, kau tidak perlu khawatir tentang kami, hehe. Hong Dali merasa sedikit emosional ketika mendengar bahwa mereka berdua baik-baik saja. Memiliki keluarga yang akan peduli padanya di kehidupan sebelumnya adalah impian terbesarnya. Hong Dali mengangguk dengan penuh semangat. Ya, aku tahu, ayah juga harus lebih banyak beristirahat. Saat aku sampai di Tianhai,
ayah dan ibu bisa datang mengunjungiku di atas kapal, sekarang sudah sangat indah, aku sudah membuat banyak hal yang menyenangkan, hehe. Bocah kecil, kau hanya pandai menghabiskan uang. Hong Weiguo tertawa dan berkata, baiklah, aku akan kembali melakukan apa yang sedang kulakukan, kau pergilah mengobrol dengan paman Gongmu. Ya, oke, aku tahu. Setelah menutup telepon, Hong Weiguo menarik napas dalam-dalam. Ia menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa, anak nakal ini sekarang menunggangi Hiu, Di sampingnya, Lan Ruoxi berkata dengan terkejut, apa, sayang, bocah kecil kita bahkan bisa menunggangi Hiu. Bocah kecil itu bisa menunggangi apa saja. Hong Weiguo mengomel sambil tertawa. Jika bocah kecil itu bisa menunggangi wanita dengan cepat, maka, aku bisa punya cucu lebih cepat. Lan Ruoxi berkata dengan nada menyemangati, pasti, di masa depan, anak kita yang hilang pasti akan mendapat kesempatan untuk melakukan itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.